AST 1843 Tarian Pedang. King Sui tidak ragu-ragu dan langsung menjawab, tentu. Pedang menanggapi hati pemiliknya. Ketika seseorang mendedikasikan hatinya ke dalamnya, pedang akan merespon sepenuhnya keinginannya. Untuk mengolah pedang, seseorang harus terlebih dahulu mengolah pikirannya. Pikiran seseorang menentukan bagaimana pencapaiannya dalam pedang. Hanya berlatih pedang tidak akan pernah membawamu kemana-mana. Meskipun prinsip ini mungkin terdengar sangat sederhana, tidak banyak orang yang benar-benar berhasil melakukannya, atau lebih tepatnya, itu hanya sesuatu yang keluar dari kemampuan mereka. Bahkan prajurit ahli seperti Seng Jun mungkin belum tentu bisa melakukannya dengan sempurna. Practice makes perfect, semua orang tahu tentang teori ini. Mereka semua cenderung berpikir bahwa selama mereka memiliki bakat dan sering berlatih, pada waktunya, mereka semua akan mencapai hal-hal besar. Ini juga tidak sepenuhnya salah. Ketika mereka berlatih keterampilan pedang mereka juga tahu bahwa mereka harus mendedikasikan hati mereka ke dalamnya. Upaya setengah hati tidak akan membawa para pejuang kemanapun. Satu-satunya perbedaan adalah berlatih dengan setengah hati atau dedikasi penuh untuk menyempurnakan keterampilan pedang. Dengan mendedikasikan hati sepenuhnya, itu berarti melibatkan seluruh tubuh seseorang ke dalam pedang, sedemikian rupa sehingga warriors akan mulai berhenti peduli tentang lintasan pedang mereka. Ada prasyarat untuk ini, prajurit harus terbiasa dengan pedang mereka dan saat mereka berlatih, mereka memastikan untuk membuang pengetahuan pedang mereka sebelumnya dan mengerahkan seluruh pikiran mereka ke dalam latihan. Satu dengan pedang, ini juga jenis alam lain. King Sui mempelajari teknik pedang dan juga meridian yang terlibat di dalamnya. Namun, ini adalah ketika masalahnya datang, ada terlalu banyak meridian yang terlibat di dalamnya dan itu bisa sangat rumit. Untungnya, sejauh ini tidak ada seorang pun, di dunia ini, yang tahu meridian lebih baik daripada King Sui. Ada cara untuk melakukannya, tetapi saya yakin Anda akan keberatan. King Sui berkata setelah berpikir sejenak. Cara apa? Saya dapat merasakan bahwa meridian di seluruh tubuh Anda semuanya terhubung. Oleh karena itu, Anda harus mudah mempelajarinya. Jika Anda masih tidak bisa mendapatkannya, saya bisa membimbing Anda melewatinya sekali. King Sui memandang Seng Jun dan berkata. Seng Jun tercengang. Setelah itu, dia tampak agak bingung. Dia tahu apa yang dimaksud King Sui, itu hanya memegang tangannya dan membimbingnya melalui teknik pedang beberapa kali. Baiklah, bahkan aku merasa seperti memanfaatkanmu. Biarkan saya membimbing Anda melalui latihan sekali. Jika Anda masih tidak mengerti, saya akan melakukannya lagi dan lagi sampai Anda melakukannya. King Sui berkata ketika dia melihat tatapan enggan Seng Jun. Niatnya yang sebenarnya adalah tidak pernah mengambil keuntungan darinya. Bukan itu maksudku, kalau begitu, bisakah kamu membimbingku melalui latihan sekali? Seng Jun berkata dengan suara yang lebih lembut. Awalnya, King Sui berencana untuk menggodanya, tetapi dia dengan cepat menghapus niat ini dari benaknya. Dia berjalan di belakangnya dan kemudian meraih tangan kanannya yang memegang pedang, tutup matamu dan coba rasakan pedang dengan hatimu. Jangan pikirkan apapun. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah fokus. Karena King Sui ada di belakangnya, dia bisa mencium aroma lembut. Itu sangat samar, namun baunya sangat enak. Wewangian semacam ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan parfum. Itu adalah karakteristik bawaannya dan hanya orang-orang dengan fisik yang tidak biasa yang akan memilikinya. Seng Jun, di sisi lain, bisa terus-menerus mendengar suara King Sui. Namun, saat dia menghembuskan napas, udara yang melewati telinganya cenderung membuatnya gatal, menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Untungnya, dia berhasil mendengar dengan jelas apa yang dikatakan King Sui. Dia kemudian menjawab dengan lembut mengatakan ya. Dalam banyak kesempatan, banyak prajurit tidak akan keberatan berinteraksi dekat dengan lawan jenis. Tentu saja, ini berbicara tentang interaksi yang paling umum, misalnya, dua tangan bersentuhan satu sama lain atau benturan ringan terhadap tubuh satu sama lain. Tentu saja, akan ada juga orang yang menentangnya, wanita di depannya adalah contoh utama. Saat King Sui meraih tangannya, dia bisa merasakan bahwa itu sangat halus. Dia bisa memilih untuk tidak pergi dan merasakannya, tetapi sensasi yang jelas masih berhasil membuatnya merasa emosional. Mereka lembut seperti batu giok, lembut dan halus. Memikirkan bahwa tangan belaka sebenarnya mampu melakukan stimulasi seperti itu. Dia menahan pikirannya sendiri. Semua wanitanya memiliki pesona semacam ini, sangat normal baginya untuk merasa emosional. Ini mungkin penyakit bersama yang dimiliki semua pria karena itu benar-benar di luar kendali mereka. Beberapa pria merasa bahwa wanita lain di luar sangat berbeda dari yang di rumah. Adapun alasan di baliknya, banyak orang belum berhasil memahaminya.
Energi mengalir melalui meridiannya saat mereka memasuki tubuhnya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang coba dilawan oleh Seng Jun. Rasanya seperti orang luar mengintip ke dalam hatinya dan memasuki tubuhnya pada saat yang sama. Meskipun keduanya mungkin menari dengan pedang bersama, Seng Jun sebagian besar dipandu oleh King Sui. Namun, keduanya berhasil berkoordinasi dengan sempurna. King Sui bersandar pada tubuh Seng Jun dan perlahan bergerak. Lagi pula, dia tidak terlalu cepat, dia hanya ingin memberitahu dia tentang cara yang tepat menggunakan pikiran, jiwa, dan ki. Tubuh keduanya bersandar sempurna satu sama lain, tetapi karena lekukan alami tubuh wanita itu, King Sui bisa merasakan pantatnya yang bulat dan besar. Setiap kali mereka bergerak, dia akan merasakan gesekan yang disebabkan oleh perut dan pantatnya. Ki yang dari tubuh sembilan yang awalnya dirancang untuk menjadi ki impulsif. Ditambah lagi bahwa dia tidak menyentuh wanita selama berhari-hari, dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan bagian bawahnya tegak. Itu terlihat sangat jelas. King Sui diam-diam memindahkan tubuhnya dan mulai mundur ke belakang. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak berinteraksi dengannya, atau konsekuensinya mungkin tidak menguntungkan. Pantat wanita ini benar-benar besar. Seng Jun gemetar. Dia tidak menunjukkan banyak tanggapan untuk itu. Namun, dia juga sepertinya merasa tidak nyaman. King Sui membiarkannya pergi. Mereka sudah berada di tahap terakhir, satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memberikan instruksi padanya. King Sui merasa sangat canggung. Meskipun dia telah menjauh darinya, bagian bawahnya masih berdiri tegak dan tidak berniat untuk berhenti, menyebabkan dia tidak tahu apakah dia harus duduk atau berdiri. Seng Jun tersipu. Dia tidak marah pada King Sui, namun, dia masih menatapnya dengan tajam. Tidak diketahui apakah dia marah atau malu. Setelah itu, dia dengan marah menoleh. King Sui menggosok tangannya, "Saya seorang pria, ini di luar kendali saya. Percaya atau tidak, aku akan memotongnya." Saat Seng Jun berbicara, dia mengayunkan pedang di tangannya. King Sui gemetar. Dengan sangat cepat, bagian bawahnya kembali turun. Wanita ini memang kejam. Namun demikian, dia juga tahu bahwa dia hanya mengatakannya secara lisan. Dia telah berusaha sangat keras untuk mengendalikan dirinya sebelum ini. Selain itu, waktu sebenarnya ketika perutnya bersentuhan dengan pantatnya hanya 2 hingga 3 kali. Mungkin karena dia tahu bahwa dia tidak bermaksud mengambil keuntungan darinya, Seng Jun tidak menyalahkannya, tetapi karena ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi padanya, jauh di lubuk hatinya, dia masih akan merasa sangat bingung. Sebelum ini, meskipun dia tahu bahwa beberapa kontak pasti akan terjadi, dia tidak pernah berharap hal-hal berakhir seperti ini. Faktanya, dia berjuang dengan pikirannya sendiri ketika dia membiarkan King Sui meraih tangannya. Mempertimbangkan bahwa interaksi terjadi saat mereka mengenakan pakaian, Seng Jun bisa saja menganggapnya tidak penting. Dia adalah orang yang cerdas, dia tidak ingin mencari masalah lagi. Oleh karena itu, dia bertindak seperti tidak ada yang terjadi. King Sui terus melewati bagian terakhir dan menunjukkannya padanya. Setelah itu, Seng Jun mulai menari dengan pedang sementara King Sui membimbingnya dari samping. Untuk seseorang yang luar biasa seperti dia, bakatnya tidak perlu diragukan lagi. Wanita ini memiliki keterampilan pemahaman yang tangguh. Kemampuan untuk memahami berbagai hal bisa menjadi jauh lebih penting daripada sekadar kerja keras. Hanya mereka yang memiliki keterampilan pemahaman yang baik yang dapat berjuang untuk sukses. Tanpa itu, tidak peduli seberapa keras seseorang bekerja, mereka tidak akan pernah bisa berhasil dan menjadi pejuang yang ahli. King Sui tidak sepenuhnya memiliki alasan ketika dia menyarankan bahwa dia ingin mengajarinya teknik pedang. Senjata utamanya adalah pedang. Apa yang dia ajarkan padanya hari ini seperti jendela, jika dia tidak memberitahunya tentang itu, dia mungkin bisa memecahkannya sendiri suatu hari nanti. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa dia tidak akan pernah bisa memecahkannya. Tentu saja, tidak semua orang bisa melewati lapisan jendela sesuka hati. Segera, Seng Jun sudah benar-benar menikmati gerakan tarian pedangnya. King Sui juga memulai latihan paginya. Dia perlahan melatih tinju Tai Chi dengan tubuhnya menghadap ke timur. Sekarang, tinju Tai Chi hanyalah sebuah nama belaka. Sejak lama, itu sudah dimodifikasi oleh King Sui, ke titik di mana hanya ada sedikit bagian dari Tai Chi yang tersisa. Pada saat Seng Jun berhenti, dia bisa merasakan perubahan yang tidak biasa di seluruh tubuhnya. Sambil berdiri di sana, dia merasa seolah-olah dia adalah pedang salju giok surgawi. Seolah-olah dia telah memadukan dirinya di antara langit dan bumi. King Sui tidak mencoba menyela dengan segera. Dia menunggu sampai dia kembali sadar. Sekarang, meskipun itu bukan pencerahan, itu adalah sesuatu yang sangat mirip dengan itu. Manfaat yang dia dapatkan dari itu masih sangat besar.
AST 1844 karena Anda membenci kami, mengapa repot-repot datang? Seng Jun kembali sadar, lalu dia menatap King Sui yang balas menatapnya dari jauh. Dia tersenyum dan berjalan ke depan seolah-olah adegan sebelumnya tidak pernah terjadi. Dia bisa melihat sejauh mana keuntungannya hari ini. Hanya niat pedang tunggal, atau apa yang tampak seperti niat pedang, dapat memungkinkan kekuatan pertempurannya memiliki pertumbuhan yang eksplosif. Dia bisa melihat ratusan lubang dan celah dalam permainan pedangnya sebelumnya. Ini adalah transformasi kualitatif. Ini adalah manfaat yang sebanding dengan menjinakkan kuda bulan suci dan bahkan lebih baik dalam keadaan tertentu, karena kuda bulan suci hanya dapat dianggap sebagai pengaruh luar. Meskipun ia rela mati untuk tuannya, itu tidak membantu seperti pemiliknya yang kuat. Peningkatan semacam ini bahkan lebih bermanfaat daripada terobosan sederhana dalam kekuatan. Peningkatan ini bersifat kualitatif sedangkan terobosan kekuatan hanya bersifat kuantitatif. Dengan bakat dan sumber daya yang cukup, mencapai tingkat kekuatan tertentu hanyalah masalah waktu, tetapi niat pedang semacam ini hanya bisa diharapkan, tidak pernah dicari. Itu membutuhkan pertemuan kebetulan yang besar untuk memahami dan pria ini adalah kekayaannya yang telah dia pegang. Terima kasih. Seng Jun berkata dengan serius. King Sui menggelengkan kepalanya, tidak perlu terlalu sopan. Seng Jun memandang ke langit dan tersenyum, ayo keluar dan makan, hari ini layak untuk dirayakan. Keduanya menikmati sarapan yang mewah. Mereka telah berurusan dengan istana pembantaian Luo dan kekuatan Seng Jun juga telah mencapai batas baru, jadi selera makan mereka sangat baik dan mereka makan lebih banyak dari biasanya. Kapan kau meninggalkan? Seng Jun meletakkan sumpitnya dan bertanya. King Sui tahu apa yang dia tanyakan dan berkata, sedikit terkejut, aku sedang memikirkannya. Berhenti memikirkannya, kamu sudah di sini. Terlepas dari kapan, Anda masih harus melakukan perjalanan ini, bukan? Seng Jun berdiri dan mengemasi meja. King Sui memutuskan untuk segera melakukannya karena dia harus tetap pergi. Mengapa dia terus mengkhawatirkan kepergiannya? Pikir King Sui dengan linglung. Dia kemudian menyimpan piring yang tersisa di dapur. Sehari kemudian, King Sui mengucapkan selamat tinggal pada Seng Jun dan Seng Jun juga tidak menahannya. Dia hanya tersenyum, setelah selesai, jangan lupa untuk berkunjung. Aku akan mentraktirmu makan. King Sui tersenyum dan mengangguk, hidangan itu dibuat olehnya, tetapi Seng Jun bertanggung jawab untuk menyimpannya. King Sui hanya menyukai suasananya, dia punya teman baik kemanapun dia pergi dan dia tidak bisa meminta lebih. Kembali ke Vampiric Demoness Hills, pikirannya sangat berbeda dari sebelumnya, semakin dekat dia, semakin tenang dia. Dia tidak bisa tidak memikirkan tentang permaisuri vampir. Dia hanya bersamanya sekali. Pada satu pertemuan itu, dunia ini benar-benar luar biasa, tidak diketahui dan tidak dapat dikendalikan. Bergerak di sepanjang bumi merah yang berapi-api, iblis vampir melarikan diri saat mereka merasakan kehadiran King Sui. King Sui tidak pernah berpikir untuk berurusan dengan mereka, karena King Sui sekarang melihat mereka seperti dia melihat manusia. Mereka tampak seperti manusia dan satu-satunya perbedaan juga dalam beberapa detail kecil. King Sui memiliki semacam hubungan khusus dengan wanita itu, terutama setelah dia melangkah ke Bukit Iblis Vampir. King Sui bisa mendeteksi kekuatan misterius yang membimbingnya ke depan. King Sui dengan cepat tiba di sebuah lembah, sangat damai namun istimewa. Tidak ada warna merah yang ditemukan di lembah hijau yang segar dan indah. Itu adalah tempat vitalitas yang mekar. Ada banyak pohon besar, masing-masing seperti pagoda kayu mini dengan banyak cabang tebal membuat jalur di antara pepohonan. Ini praktis adalah taman alam mimpi dengan begitu banyak jalur pohon dengan lebar sekitar 3 meter. Seluruh tontonan terhubung bersama, melukis gambar yang indah. Dua iblis vampir dengan cepat terbang keluar dan mereka mengenakan gaun. Kali ini sepertinya jumlah iblis vampir yang mengenakan gaun telah bertambah. Mereka masih sedikit bingung dengan King Sui, tetapi Vampiric Demoness setengah baya di sebelah kiri bertanya dengan suara rendah, untuk apa kamu di sini? King Sui mengerutkan alisnya. Dia akan langsung membunuh mereka berdua seandainya itu dia di masa lalu seperti yang biasa dia anggap keji. Namun sekarang, dia menemukan keberadaan mereka bermakna dan logis. Di mana permaisurimu? King Sui memotong untuk mengejar. Kenapa kamu mencariku? Suara serak namun indah terdengar. Kedua iblis itu segera membungkuk dan pergi setelah mendengar suara itu, sementara King Sui mengangkat kepalanya untuk mencari sumbernya. Dia masih mengenakan gaun merah darah. Wajahnya masih dingin, tatapannya yang dingin tampak sedikit mistis, membuatnya semakin menawan, sementara hidungnya yang lurus, putih, seperti batu giok dan bibirnya yang juga memberikan wajahnya yang dingin, sentuhan kelembutan. Kepala dengan rambut hitam pekat di punggungnya,
memanjang ke bawah melewati bahunya sejauh kepalan tangan. Dia tampaknya tidak banyak berubah, sampai Anda mengamati perutnya yang sedikit membuncit. Meskipun kata-katanya tidak baik, King Sui mampu mendeteksi sedikit emosi. Dia yakin bahwa wanita ini tahu untuk apa dia ada di sini. King Sui memiliki banyak pikiran saat dia pergi, tetapi sekarang di depannya, dia tidak memiliki banyak pikiran. Hatinya menjadi lebih luas dan dia juga tidak mengerti mengapa. Aku datang untuk melihat. Permaisuri iblis vampir tidak mengatakan apa-apa, dia menatap King Sui dengan cermat sebelum tersenyum. Kamu tidak perlu diganggu, meskipun anak ini berasal darimu, dia bisa saja tidak ada hubungannya denganmu. King Sui melihat senyumnya, yang seperti kilatan sinar matahari yang menyilaukan. Dia tahu bahwa dia menyalahkannya, atau setidaknya karena perbedaan ras, ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya sudah tahu saya akan kembali ketika saya pergi, terlepas dari hasilnya. King Sui berpikir sambil berkata. Kamu di sini untuk apa? Permaisuri iblis vampir bertanya lagi. Dia sudah bertanya padanya sekali, namun dia menghindari peluru, tetapi sekarang dia harus menjawabnya dengan benar. Aku ingin bertemu dengannya, King Sui berkata dengan ringan. Kata-kata ini membuatnya gemetar. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan di dadanya, sedikit asam, sedikit hangat. Dia tidak bisa mengungkapkannya, tetapi dia tidak membencinya. Dia tidak pernah membenci pria ini dan tidak akan pernah mencoba untuk menelan esensinya, tetapi dia juga tidak langsung jatuh cinta padanya. Itu hanya rasa nyaman di sekelilingnya. Karena kamu tidak menyukai kami, mengapa repot-repot datang menemuinya? Permaisuri iblis vampir bertanya dengan ringan, dia tahu bahwa King Sui ada di sini untuk melihat anak di perutnya. King Sui tercengang, mengapa kamu berkata begitu? Mengapa kamu pikir aku berkata begitu? Permaisuri iblis vampir sangat terbuka dan berbeda dari bagaimana dia terakhir kali, seperti bagaimana King Sui telah banyak berubah. Keduanya tampak bertukar peran. Kami benar-benar berbeda sehingga Anda tidak perlu datang. Ras vampirik demones meneruskan warisan mereka dengan cara ini. Saya tahu Anda tidak menyukai tempat ini dan Anda pasti memiliki pergumulan internal tentang apakah Anda harus datang atau tidak. Senyumnya sangat menghipnotis. King Sui mendengar kata-katanya dan merasa bahwa dia terlalu berpikiran sempit, tidak bisa mengukurnya. Dia kemudian sedikit menggelengkan kepalanya, sekarang kamu sangat tidak ramah padaku. Melihat senyum pahit King Sui, permaisuri iblis vampir menyeringai. Sebagai gantinya, saya harus berterima kasih. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saya sudah ada begitu lama dan hanya Anda yang menarik perhatian saya dengan fisik khusus Anda. Saya sengaja melakukannya terakhir kali. Apakah kamu marah? Mengatakan apapun sekarang sudah terlambat. Tidak ada gunanya menyalahkannya, dan apakah dia mengatakan yang sebenarnya masih belum diketahui. Karena beberapa hal telah terjadi, itu tidak bisa dihindari. Dia tidak bersalah. Tidak peduli apa yang terjadi, itu adalah fakta bahwa darahku ada di nadinya. King Sui tidak tahu apakah dia sengaja membebaskannya dari rasa bersalah, tetapi itu tidak masalah karena semuanya sudah mencapai titik ini. Melarikan diri atau menggerutu hanyalah tindakan pengecut. Itu seperti ketika hal-hal buruk terjadi di kehidupan sebelumnya, orang yang bisa membantu tidak akan marah atau menghukum orang lain. Mereka lebih suka dengan cepat melakukan yang terbaik untuk mengurangi kerugian mereka karena kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kamu dan dia tidak berhubungan, dan aku tidak ingin kamu masuk? Apa yang akan kamu lakukan? The Vampiric Empress Demones menatap mata King Sui, seolah mencoba melihat ke dalam hatinya. King Sui terdiam. Dia ingin bertindak sombong, mengatakan sesuatu yang sombong, tetapi memikirkan warisan dari iblis vampir, dia sedikit berkecil hati, dia telah datang ke sini tetapi dia tidak tahu hasil seperti apa yang dia inginkan. Dia tidak pernah menyukai gagasan memaksa siapapun, terutama dalam hal-hal seperti ini. Dia tidak bisa melihat melalui niatnya. Dia sudah bingung, tidak bisa mengerti apa-apa. Jika kamu membenciku maka aku bisa datang ke sini lebih jarang. Namun, apakah masih mungkin bagi saya untuk datang ke sini kadang-kadang untuk bertemu dengannya? King Sui bernegosiasi. Permaisuri iblis vampir tersenyum, dengan gembira menatap King Sui, kamu benar-benar tidak keberatan memiliki iblis vampir sebagai putrimu. Seperti yang sudah saya katakan, dia tidak bersalah. Dia masih putriku dan tidak ada hal lain yang penting. Lalu bagaimana denganku? Permaisuri iblis vampir menggoda King Sui. Bahkan King Sui tahu bahwa dia menggodanya. Tetap saja, dia tidak pernah menyangka bahwa kecantikan yang sedingin es dan elegan ini akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Bagaimana denganmu? King Sui bertanya, tidak bisa mengerti apa maksud pertanyaan itu sebenarnya. Dia melanjutkan, putriku juga putrimu.
Bagimu aku ini apa? Kamu ingin menjadi apa? King Sui bertanya dengan serius karena dia benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Permaisuri iblis vampir dengan ringan mengedipkan bulu matanya. Dengan bulu mata tipis dan panjang yang memukau orang-orang dengan kecantikannya, dia mengangkat kepalanya, kamu sebenarnya sangat bias terhadap iblis vampir. King Sui menggelengkan kepalanya, saya tidak bias terhadap siapapun. Aku hanya tidak bisa menerima tindakan yang dengan sengaja mencuri nyawa orang lain. Yang terkuat bertahan. Ini adalah aturan alam. Karena setiap makhluk memiliki hak untuk hidup, daging yang Anda makan juga merugikan makhluk hidup lainnya. Makan daging mereka dan meminum darah mereka tidak berbeda dengan apa yang kami para iblis vampir lakukan. Permaisuri iblis vampir menatap lurus ke arah King Sui. Para vampirik demoneses terutama menelan darah demonic beast. Mereka yang menelan darah manusia jarang terjadi, dan bergerak melawan manusia dalam skala besar hanya akan menarik pembangkit tenaga listrik untuk datang dan memusnahkan mereka. King Sui memahami fakta ini. Sama seperti dalam kehidupan sebelumnya, banyak orang tahu tentang moral dan logika, tetapi bagaimana orang bertindak adalah masalah yang sama sekali berbeda. Kebajikan seperti menentang ketidakadilan dan mengembalikan uang yang Anda temukan di tanah telah diberitakan, tetapi mereka yang benar-benar melakukannya jumlahnya sangat sedikit. Mengambil $1 atau bahkan $10 adalah masalah kecil, tetapi lebih dari itu akan. Sederhananya, orang cenderung menyukai aturan yang diterapkan pada orang lain, tanpa diterapkan pada diri mereka sendiri. Dia tidak membalas kritik vampirik Demoness Empress. Semua orang tahu bahwa manusia memakan daging, dan membunuh binatang buas untuk memakannya adalah hal yang paling mendasar. Bagi para iblis vampir, meminum darah juga merupakan hal yang sama. Manusia yang makan daging tidak memicu emosi apapun tetapi ketika binatang iblis melihat manusia memakan kerabat mereka, mereka pasti akan emosional, karena beberapa binatang iblis telah mengembangkan kecerdasan dasar, dan beberapa binatang iblis kelas tinggi bahkan setara dengan manusia dalam hal ini, pandangan. Meskipun mereka adalah iblis abadi, itu masih memicu respons emosional di dalam diri mereka ketika binatang iblis dimakan oleh manusia. Dari sudut pandang ini, manusia sangat kejam, menggunakan cara lain untuk menerapkan gagasan tentang yang kuat berpesta dengan yang lemah. Saya percaya kita telah menyimpang terlalu banyak. Saya di sini untuk menunggu putri saya. King Sui tidak mau melanjutkan topik ini. Kalimat ini bahkan mengejutkan permaisuri iblis vampir, wajah yang kaya dengan emosi, tampaknya mengejek namun gembira, anak itu juga putriku. Tapi tanpa aku, kamu tidak bisa melahirkan. King Sui segera membalas. Kenapa kamu seperti ini? Permaisuri iblis vampir sedikit jengkel dan malu saat dia berkata. King Sui tidak terlalu memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Wanita ini terlalu mempesona, terutama ketika dia tampak cemberut di ujung bibirnya. Karena kamu akan melahirkan dalam waktu kurang dari setengah bulan, aku akan tinggal di sini sebentar. King Sui berbicara pada dirinya sendiri. Permaisuri iblis vampir tidak tahu bagaimana perasaannya dengan bagaimana pria ini tiba-tiba menjadi begitu tak tahu malu dan sombong. King Sui tidak mengharapkan metode ini menjadi yang paling efektif. Jika dia tahu, dia akan menggunakannya lebih awal. King Sui melihat ke sekeliling, memperhatikan gubuk kayu di pohon-pohon besar, yang mana yang kosong dan lebih dekat denganmu. Aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini. Seorang pria tidak diizinkan untuk tinggal di sini. Anda bisa mendirikan tenda di luar. Permaisuri iblis vampir berkata tanpa daya. King Sui tahu bahwa dia sudah mengambil 1 mil ketika diberi 1 inci. Sudah ada ruang untuk menyelesaikan semuanya dengan damai jadi dia harus menunggu di luar sampai anak itu lahir. Saya seorang tabib ajaib dalam hal itu. Jika tidak ada dokter di sekitar, aku bisa mati. King Sui tidak tahu mengapa wanita ini memiliki reaksi yang begitu keras sehingga dia duduk di dataran tinggi di luar lembah. Setelah pertengkaran tadi, King Sui mulai merasa jauh lebih baik. Dunia ini benar-benar menakjubkan. Mengapa repot-repot tentang hal-hal kecil seperti itu? Jika dia benar-benar peduli, lalu apa yang akan dia lakukan terhadap Muyun Qingge dan Luo Qingcheng? Menggunakan standar dunia sebelumnya, mereka akan dianggap sebagai roh iblis. Mereka adalah definisi buku teks tentang kecantikan dan keinginan terbesar pria. Roh iblis dan iblis biasa berbeda dalam hal yang satu indah tak tertandingi, dan yang lainnya jelek tak terlukiskan. King Sui duduk di sana tanpa melakukan apa-apa selama 10 hari. Banyak vampirik demoneses lewat tapi dia tidak mendeteksi aura vampirik Demoness Empress. Meskipun dia tidak muncul, King Sui tahu bahwa mudah baginya untuk mengetahui apa yang telah dia lakukan. Dan karena dia akan segera melahirkan, tidak keluar adalah hal yang normal. Baru pada sore hari seorang iblis vampir muncul di hadapan King Sui, permaisuri ingin kamu masuk.
King Sui menganggukkan kepalanya, saat dia mengikuti vampirik demones ini ke lembah. Menaiki tangga alami dari pohon tertinggi di lembah, berjalan dari puncak pohon ke puncak pohon, lingkungan hijau subur membuatnya merasa seolah-olah memasuki kerajaan ilusi. Semakin jauh mereka pergi, semakin bersih. Namun, itu sangat lama sebelum mereka melihat iblis vampir lain, yang tampaknya sedang bertugas jaga. Jauh berbeda dari iblis vampir lainnya di luar, mereka memiliki pakaian yang sangat rapi, dengan sepasang sayap yang sangat alami tumbuh, sama sekali tidak mengurangi kecantikan mereka. Dari semua vampirik demonesses, hanya vampirik demones Empress yang tidak memiliki sayap dan identik dengan manusia, satu-satunya perbedaan adalah dia terlalu cantik dan memikat. Namun, dia memiliki kepribadian yang dingin, membuatnya sangat menarik. King Sui tidak tahu apakah dia menyukai ide dari roh iblis. Mungkin dia telah memikirkan hal-hal seperti itu di kehidupan sebelumnya tetapi saat itu, mereka hanya makhluk mitos. Sekarang, di dunia 9 benua, para ahli yang ingin melihat roh iblis tidak akan kesulitan sama sekali. Di level King Sui, dia bisa berinteraksi dengan banyak ras berbeda di lokasi berbeda. Permaisuri ingin kamu masuk sendiri, kata iblis perempuan sebelum pergi. Ini adalah paviliun kayu, tanpa pintu. Dia perlu mengambil jalan memutar yang panjang sebelum dia bisa memasuki aula utama. Melihat arsitektur yang luar biasa ini, King Sui ingat bahwa dia memiliki kemampuan yang sama di antara keterampilannya yang terbangun. Namun, dia tidak pernah mencoba menggunakannya, membuatnya sia-sia. Menginjak permukaan kayu yang licin, King Sui mengamati area tersebut. Ada beberapa tanaman hias dengan daun hijau subur, sangat mengkilap sehingga hampir terlihat palsu. King Sui yakin bahwa itu adalah tanaman hidup. Wah, suara tangisan bayi bergema dan King Sui tertegun, dia melahirkan. King Sui tahu bahwa dia diundang masuk adalah tanda kelahiran bayi itu, tetapi dia masih terkejut ketika mendengar tangisan itu. Dia berhenti bermain-main dan langsung menyerbu masuk. Itu adalah paviliun besar, dengan satu ruangan mengikuti yang berikutnya. Masing-masing memiliki jendela, menumbuhkan pohon di dalamnya dengan udara segar dan bersih. Setelah melewati 3 kamar dan memasuki kamar keempat, dia memperhatikan bahwa ruangan ini lebih kecil, lebih rapi dan bersih tanpa ada tanaman di dalamnya. Ini tempat tidur seputih salju dan selimut seputih salju. King Sui mengingat gaun merah darahnya, tidak mengharapkan seluruh tempat tidurnya menjadi putih bersih. Dia berasumsi bahwa dia menyukai warna merah, tapi sekarang dia tidak yakin. King Sui segera melihat permaisuri iblis vampir. Dia membawa bayi kecil yang terbungkus dalam pelukannya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui, tersenyum halus. Dia memiliki cahaya suci tentang dirinya, cahaya seorang ibu, yang menyebabkan King Sui memikirkan Tante Lingyan, dan bagaimana dia bisa menjadi seperti ini di masa depan. King Sui tersenyum dan berjalan mendekat dan duduk di sampingnya, melihat gadis kecil di bungkusnya. Permaisuri iblis vampir hanya bisa melahirkan wanita, dan dalam keadaan normal, hanya sekali dalam hidupnya. Meskipun bayi itu baru berumur 1 hari, ia memiliki kulit putih giok, sepasang mata gelap seperti mutiara, tampaknya mampu menatap orang dan memandang King Sui dengan serius. Di dunia sebelumnya, mereka yang tidak mampu membesarkan anak akan mengirim mereka pergi untuk dibesarkan oleh orang lain, biasanya sebelum mereka membuka mata. Begitu seorang bayi melihat ibunya, sang ibu tidak akan rela memberikannya. King Sui bisa merasakan aura suci yang kuat datang dari bayi itu. Seorang iblis suci. Putrinya adalah iblis suci, keberadaan yang sangat kuat di masa depan. Namun, di matanya, dia hanya akan menjadi putrinya. Gadis kecil itu mengejarku. King Sui mengangkat kepalanya dan memberitahu permaisuri iblis vampir. Tidak tahu malu. Lihat saja rambutnya, fitur wajahnya, dan hidungnya yang kecil. Mereka sama seperti milikku. King Sui tertawa riang. Apakah kamu mengatakan hidungku bengkok? Permaisuri iblis vampir cemberut. King Sui mungkin telah berbicara banyak omong kosong, tetapi gadis itu memang terlihat sedikit seperti dia dengan energi yin yang lembut di antara alisnya. Biarkan aku memeluknya. King Sui bertanya, kamu bodoh yang kikuk, hati-hati. Permaisuri iblis vampir tidak banyak berpikir sebelum menyerahkannya ke King Sui. Aku sudah cukup sering melakukan ini. King Sui dengan hati-hati menerimanya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki banyak istri dan anak. Permaisuri iblis vampir terkekeh. Siapa nama gadis kecil itu? King Sui mengubah topik, karena akan ada sedikit nilai untuk melanjutkan. Saya belum memberinya nama. Bagaimana kalau kamu memberinya satu? Dia berkata kepada King Sui. Haruskah dia mengambil nama keluargamu atau namaku? Dia bisa mengambil milikmu karena kamu sudah di sini. Permaisuri iblis vampir tersenyum. Siapa namamu?
Saya ingin memikirkan nama yang bagus. King Sui tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan belum mengetahui namanya. Aku tidak punya nama. Permaisuri iblis vampir secara alami berkata. Kamu tidak. King Sui menatapnya dengan tidak percaya. Permaisuri iblis vampir, Ratu iblis vampir, kita semua tidak memiliki nama, hanya julukan kecil untuk satu sama lain. Saya permaisuri jadi saya tidak perlu nama panggilan. Dia tersenyum pada King Sui dan menjelaskan. Kalau begitu, bagaimana aku memanggilmu, ibu dari anak itu? Permaisuri iblis vampir dengan tenang berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Beri dia nama saja. Kalau begitu, kita akan memanggilnya King Xuan. King Sui memikirkan nama ini, tapi itu bukan ide yang orisinal. Ada seorang dewi legendaris di dunia sebelumnya yang dikenal sebagai Xuan. Misterius di antara misteri, luar biasa tak tertandingi. Aku suka nama ini. Permaisuri iblis vampir sangat gembira, yang juga membuat King Sui gembira. Terkadang hal-hal begitu luar biasa. Sama seperti King Xuan, misterius di balik misteri, tidak ada banyak hubungan antara dia dan permaisuri iblis vampir. Namun, tiba-tiba, meskipun jaraknya ribuan mil, ikatan semacam itu telah ditempa. Hubungan ini semua karena King Xuan. Jika bukan karena dia, keduanya akan berjalan di jalan mereka sendiri dan King Sui pada akhirnya akan melupakan semua tentang perbukitan iblis vampir. King Sui berpegangan pada King Xuan, melihat senyumnya dan mata kristal seperti manik-manik itu, polos dan murni, tampaknya ingin tahu tentang dunia. Jika itu di kehidupan sebelumnya, bayi yang baru lahir memiliki ekspresi seperti itu akan mengejutkan, tetapi semuanya normal di dunia yang menakjubkan ini. Permaisuri iblis vampir diam-diam menatap King Sui dan putri mereka. Melihat kekaguman dan kelembutan di matanya, itu adalah lambang seorang ayah yang merawat putrinya. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu terjadi. Kehidupan para iblis vampir tidak terbayangkan oleh orang luar. Praktis tidak ada ayah di antara mereka. Hanya permaisuri dan beberapa iblis lainnya dengan seni khusus yang bisa melahirkan melalui penghisapan darah. Sisanya harus seperti manusia. Apakah itu manusia atau hewan, setiap makhluk memiliki emosi. Para iblis vampir tidak akan pernah tahu siapa ayah mereka, atau jika ayah mereka dihisap oleh ibu mereka. Ini bukanlah fenomena yang aneh. Ini adalah budaya, warisan, mungkin, yang sulit diterima oleh spesies lain, tapi itu adalah kejadian paling normal bagi para iblis vampir. Permaisuri iblis vampir memiliki warisan yang jauh lebih sederhana. Mereka secara kasar mengenal orang tua mereka, sama seperti dia. Begitu dia dewasa, dia akan meninggalkan sarang rumahnya untuk mencari tempat baru untuk menjadi penguasa, mencari keberuntungan untuk menjadi permaisuri iblis vampir. Ibunya hanyalah seorang ratu vampir. Dia belum mencapai level permaisuri, dan dia sendiri hanya menjadi permaisuri iblis vampir karena nasibnya dengan King Sui. Pemisahan berdasarkan judul ini tidak hanya simbolis tetapi juga merupakan representasi dari perbedaan kualitatif dalam level. Hanya ratu di antara iblis vampir yang diizinkan memiliki keluarga, sedangkan iblis wanita biasa tidak diizinkan untuk melakukannya, kecuali jika mereka memilih untuk meninggalkan ras. Namun, manusia akan sulit sekali menerimanya. Iblis vampir juga dilarang memiliki laki-laki di tempat tinggal mereka. King Sui mengangkat kepalanya ke arah permaisuri yang gembira, memandangku seperti itu, mungkin ada yang ingin kau katakan. King Sui bisa merasakan suasana yang mengendur sehingga dia mulai membuat lelucon. Pernyataan ini sebenarnya menunjukkan bahwa dia telah menerimanya tetapi dia tidak tahu apakah dia telah menerimanya. Penerimaan King Sui bukan untuk semua hal, tetapi hanya untuk memperlakukannya sebagai salah satu miliknya, karena putri mereka, dia ditakdirkan untuk tidak dapat melarikan diri darinya. Aku adalah iblis wanita vampir. Dia tersenyum saat dia menyatakan. King Sui menundukkan kepalanya untuk melihat gadis kecil yang sedang tidur, kamu baru saja memberitahuku perbedaan antara aku dan kamu. Siapa nama kamu? Permaisuri dengan lembut bertanya. Sampai hari ini, dia masih tidak tahu apa namanya. King Sui bisa merasakan kontradiksi batinnya, tetapi tersenyum alami padanya, saya dipanggil King Sui. Meskipun kami tidak berhubungan di masa lalu, dengan dia, semuanya berubah, saya akan menghormati keputusan Anda, tetapi ikatan di antara kami telah terjalin. Petik 2. Dia tercengang. Dia tahu pria ini sangat setia, atau dia tidak akan datang jauh-jauh ke sini. Hanya setelah waktu yang lama dia menjawab, aku tahu kamu tidak terlalu menyukai kami para iblis vampir. Benar-benar tidak ada apa-apa di antara kita. Anda tidak perlu memaksakan diri. Saya tidak memaksakan diri. Jika saya merasa tertahan dan dipaksa untuk datang, saya tidak akan datang sama sekali. Aku hanya merasa bahwa aku memusuhimu. Menentangku. Permaisuri iblis vampir tercengang,
sebelum tersenyum ketika dia berkata, saya tidak merasa dirugikan sama sekali. Aku hanya mencicipi darahmu. Lagi pula, aku adalah pemilih makanan. Dia mengatakan ini dengan sangat lembut dan tenang. King Sui akhirnya mendapat petunjuk. Ini adalah semacam pengakuan, iblis vampir akan menghisap darah seseorang untuk mengaku kepada mereka. King Sui tampak tidak percaya, kamu, seperti aku. Yah, aku tidak membencimu. Dia menjawab. King Sui dengan canggung membuang, saya tidak bersemangat untuk apapun. Aku pikir kamu jatuh cinta padaku. Permaisuri iblis vampir agak bingung, karena dia bisa dengan jelas merasakan bias yang dimiliki pria ini terhadapnya sebelumnya, atau setidaknya bias terhadap rasnya. Namun, perubahan baru ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Kau ingin aku jatuh cinta padamu. Apakah kamu tidak membenci ras vampir? Saya telah melihat banyak hal. Hidup itu seperti perjalanan yang harus dilalui tidak peduli perubahan spontan. Jangan melawan mereka. Itu hanya akan menciptakan kesedihan. Jika Anda tidak bisa menolaknya, Anda sebaiknya menikmati diri sendiri. Petik 2. Vulgar. Permaisuri iblis vampir memelototinya. King Sui menatap tatapan setengah melotot dan setengah gembira itu. Wajahnya masih mempesona, mengayunkan King Sui sambil terus menatap. Dia mulai bingung dari tatapannya, sedikit menundukkan kepalanya karena malu. Kurasa aku sudah kalah dalam hal ini. King Sui berkata saat dia kembali ke akal sehatnya. Permaisuri iblis vampir tidak tahu apa yang dia bicarakan jadi dia bertanya, apa yang membuatmu kalah? Gadis kecil itu sudah makan banyak, tapi aku belum minum. King Sui tersenyum. Minum. Apa yang Anda ingin minum? Dia tercengang, karena dia masih belum sepenuhnya memahami beberapa tingkah laku dan jebakan King Sui. Aku ingin minum susumu. Tolong mati. King Sui tersenyum ketika dia melihat wanita yang malu itu. Indranya masih sangat tajam karena dia bisa merasakan hatinya goyah. Meskipun keduanya tidak terlalu akrab, dia bisa bercanda seperti ini karena putri mereka. Itu harus menjadi lelucon, seperti yang dia pikirkan. Tetap saja, King Sui tidak bisa tidak melihat ke arah puncak permaisuri iblis vampir. Mereka tampak lebih ceria, mungkin karena kelahiran baru-baru ini. Tetapi King Sui tahu bahwa mereka masih membutuhkan waktu. Dia baru saja melahirkan dan membutuhkan perawatan. Mereka masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah bersama. Tanpa sadar, setengah hari telah berlalu dan ketiganya mulai berbaring di tempat tidur bersama, dengan King Sui tepat di sebelahnya. Gadis kecil itu sudah tertidur. King Sui melihat sekeliling, sebelum berkata, tunggu sebentar. Aku akan pergi membuat makanan. Seorang wanita setelah melahirkan membutuhkan lebih banyak nutrisi dan mineral. Meskipun mereka semua ahli yang kuat, dengan tubuh yang sangat bagus, sedikit makanan selalu baik. Sup obat King Sui dilakukan dengan baik. Dia tidak berpikir itu akan lebih buruk daripada orang lain. Meskipun dia tidak bisa memiliki keyakinan buta pada dirinya sendiri, kepercayaan diri tetap penting. Permaisuri iblis vampir memandang King Sui dengan kaget. Dia tidak pernah berharap dia melakukan ini, bahkan tidak berbicara tentang kemampuan, tetapi ahli yang kuat seperti dia jarang akan melayani wanita seperti ini. Sementara dia masih dalam keadaan terkejut, King Sui mulai pergi. Dia memiliki alam valet jade immortal sehingga menemukan dapur itu sendiri tidak penting. King Sui cukup cepat dalam hal menyiapkan hidangan. Ada bubur dan juga beberapa masakan obat. Dia juga menyiapkan sup. Daging datang dalam jumlah yang relatif kecil. Kembali ke inkarnasi sebelumnya, diketahui bahwa setelah lahir, seorang wanita harus minum lebih banyak sup karena akan memberikan efek paling besar pada tubuh mereka. Tentu saja, daging juga menjadi kebutuhan untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. King Sui hanya ingat bahwa permaisuri vampir kebanyakan memakan darah pada saat dia hampir selesai menyiapkan hidangan. Sebelum ini, dia bergegas menyiapkan makanan untuknya, tetapi sekarang, dia tidak tahu apakah itu benar-benar berguna baginya. King Sui agak bingung tentang apa yang harus dia lakukan saat dia perlahan membawa sup ke kamarnya. Baunya enak. Permaisuri vampir menjadi senang ketika dia melihat King Sui memasuki ruangan. Sepertinya aku lupa kalau ini bukan yang kamu makan. Mengapa kamu tidak mengambil sebagian dari darahku saja? King Sui berkata dengan nada serius. Itu adalah pemandangan yang langka untuk melihat permaisuri vampir mengungkapkan ekspresi lembut di wajahnya. Itu terlihat sangat alami. Dia kemudian berkata, bukannya kami tidak makan, kami hanya mengambil darah semata-mata untuk tujuan kultivasi diri kami sendiri. Karena cara kerja tubuh kita, dengan mengambil darah dapat membantu kita untuk meningkatkan kekuatan kita. Dibandingkan dengan mereka yang tidak memakan darah, kekuatan kita bisa meningkat 10 kali lebih cepat dari mereka. Ini juga salah satu bakat bawaan kami, suku vampir sejak lahir. Ah,
Aku mengerti. Baiklah kalau begitu, mengapa kamu tidak mencoba sup saya? Untuk semua yang Anda tahu, efeknya mungkin lebih baik daripada ketika Anda mengambil esensi darah dari binatang spiritual itu. Dengan semangkuk sup di tangannya, King Sui duduk di sisi tempat tidur. Ada hingga jutaan suku yang berbeda di seluruh benua. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan unik mereka sendiri. Mereka adalah keberadaan yang sangat alami. Sama seperti burung yang harus terbang dan ikan untuk berenang, masing-masing dari mereka memiliki keahlian khusus. Tentang siapa yang bisa mencapai puncak, itu akan tergantung pada keinginan mereka dan juga takdir mereka. Sebenarnya, aku benci menghisap darah manusia. Selain milikmu, aku yakin aku tidak akan mengambil darah manusia. Permaisuri vampir berkata kepada King Sui. Aku baru saja akan mengatakan bahwa aku punya cukup darah untuk disimpan. Katakan padaku ketika kamu merasa ingin mengisapnya. Hal yang sama berlaku untuk esensi darah saya. Terserah Anda apakah Anda ingin mengambil darah saya atau esensi darah saya, kata King Sui. Permaisuri vampir tersipu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apakah sesulit itu bagimu untuk mencoba untuk tidak mengambil keuntungan dariku bahkan sedetik pun? Saya menyadari bahwa Anda jauh berbeda dibandingkan dengan bagaimana Anda sebelumnya. Petik 2. King Sui mengambil sendok dan tersenyum sambil memegang sup di dekat permaisuri vampir. Ini, makan sup. Kami akan membicarakan masalah ini nanti. Permaisuri vampir tanpa sadar membuka mulutnya. Dia baru menyadari bahwa dia sedang diberi makan olehnya ketika sup sudah ada di mulutnya. Sebelum ini, dia merasa itu sangat wajar dan tidak menemukan sesuatu yang salah tentang itu. Untuk sesaat, dia terkejut dengan tindakannya sendiri. Namun King Sui sangat senang. Wanita ini tidak benar-benar mengusirnya. Karena tegukan pertama berhasil, dia pikir dia akan punya cara untuk memberinya makan seluruh sup. Permaisuri vampir ingin meminumnya sendiri, tetapi King Sui tidak mengizinkannya. Karena dia tidak berhasil membujuk King Sui, dia hanya bisa dengan malu membiarkan dia memberinya seluruh sup. Supnya terasa enak. Dia terkejut bahwa King Sui mampu memasak makanan yang begitu lezat. Satu sup saja berhasil membuat keduanya lebih dekat satu sama lain. Awalnya, dengan kelahiran putri mereka, mereka seharusnya sudah memiliki hubungan yang erat yang terjalin antara satu sama lain. Namun, ada juga beberapa faktor lain yang masih diperlukan untuk memperbaiki situasi. Dalam inkarnasi sebelumnya, beberapa pasangan akan meninggalkan satu sama lain bahkan setelah anak-anak mereka dewasa. Tidak ada hukum yang memaksa seorang pria untuk hanya memiliki satu istri di dunia ini. Oleh karena itu, prinsip yang dia coba pegang adalah bahwa selama wanitanya tidak berniat meninggalkannya, tidak ada yang bisa memaksanya untuk melakukannya. Jika dia ingin pergi, dia akan melihatnya karena keinginannya sendiri. King Sui tidak akan pernah ingin wanitanya meninggalkannya. Hal yang paling dia pedulikan adalah keluarga dan kasih sayangnya. Sampai batas tertentu, kasih sayang akan berkembang menjadi sebuah keluarga. Anak-anak akan menjadi tengah dan menghubungkan dua orang yang sama sekali tidak berhubungan, menjadikan mereka orang-orang tersayang yang mereka miliki satu sama lain. Setelah 3 hari, King Sui membantu bocah itu melakukan pemeliharaan konstitusi. Saat itu, permaisuri vampir sangat khawatir. Dia tahu bahwa King Sui tidak akan menyakiti putrinya sendiri. Namun demikian, dia masih tidak bisa menenangkan kekhawatirannya. Untuk meredakan kekhawatirannya, King Sui pertama-tama membantunya melakukan pemeliharaan konstitusi. Ini telah membuat permaisuri vampir meredakan semua kekhawatiran yang ada di hatinya. Pemeliharaan konstitusi yang dia lakukan untuknya telah membantunya mendapatkan banyak manfaat. Pondasinya, serta kekuatannya, keduanya mengalami perubahan signifikan. Meskipun itu tidak cukup untuk disebut sebagai perubahan yang mengguncang surga, itu adalah sesuatu yang sudah sangat dekat dengannya. Manfaat pil pemeliharaan konstitusi adalah sesuatu yang diimpikan oleh setiap pejuang. Itu bahkan lebih baik daripada pencerahan. Misalnya, bayangkan sebuah bangunan 10 lantai dengan dasar yang tidak stabil yang terbuat dari batu bata dan semen. Pemeliharaan konstitusi King Sui seperti membangun struktur yang sama dengan beton bertulang, memastikan bahwa itu sangat stabil. Perubahan dan perbedaan yang bisa dibuat sangat jelas. Butuh waktu sekitar setengah hari untuk proses konstitusi nurture. Namun, kekuatan keseluruhannya naik secara signifikan. Manfaatnya bukan hanya tentang mengalami beberapa kali peningkatan kekuatan. Selain memberikan hal itu juga memberi orang itu lebih banyak ruang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Fitur lain dari pemeliharaan konstitusi adalah bahwa semakin mudah seseorang memilikinya, semakin baik. Sama seperti anak nakal saat ini, beginilah seharusnya pemeliharaan konstitusi yang sebenarnya. Itu membantunya membangun fondasi yang baik. Namun,
King Sui harus sangat berhati-hati saat melakukan pemeliharaan konstitusi saat ini karena meridian bayi cenderung sangat tipis. Dia harus mengontrol kekuatannya dengan baik saat melakukannya. Itu adalah metode yang akan membantunya secara bertahap meningkatkan kekuatannya seiring berjalannya waktu. Pengaruh pemeliharaan konstitusi belum begitu jelas. Tapi seiring waktu, perlahan-lahan akan menjadi lebih dan lebih signifikan. Sama seperti anak-anak yang dia miliki di rumah, mereka tidak mengalami hambatan sampai kelas kaisar bela diri. Selain itu, mereka juga membangun basis perusahaan yang tak tertandingi. Inilah manfaat yang dibawa oleh pembinaan konstitusi. King Sui menghabiskan lebih banyak waktu untuk membantu bocah itu melakukan pemeliharaan konstitusi. Di tengah proses, bocah kecil itu tidur nyenyak. Tentu saja, ini karena King Sui menusuk titik akupuntur tidurnya. Pada saat dia mengambil kembali semua jarumnya, King Sui menghela nafas panjang. Bocah kecil itu adalah iblis suci sejak awal dan sekarang, dia bahkan membantunya melakukan pemeliharaan konstitusi segera setelah dia lahir untuk membuka potensinya. Mau tak mau dia bertanya-tanya hal mengesankan macam apa yang akan dia capai di masa depan. Melihat putrinya yang sudah tidur nyenyak sebelum mengalihkan pandangannya ke pria yang ada di sampingnya, jauh di lubuk hatinya, permaisuri vampir merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketika dia masih muda, dia pernah merasakan kehangatan yang diberikan oleh sebuah keluarga. Oleh karena itu, ia berharap putrinya dapat memiliki keluarga yang lengkap dengan ibu yang penuh kasih dan ayah yang penuh perhatian. Saat itu, dia tidak pernah benar-benar mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Meskipun dia telah mengambil esensi darah King Sui, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan memulai sebuah keluarga dengannya. Sampai sekarang, dia juga tidak memiliki banyak harapan untuk itu. Perbedaannya sekarang, bagaimanapun, adalah bahwa putrinya sekarang memiliki seorang ayah. Ini mungkin sesuatu yang patut disyukuri. Selanjutnya, ayahnya juga merupakan sosok yang sangat kuat. Di masa depan, bocah kecil itu akan tumbuh dengan seseorang yang bisa dia andalkan. Dia tidak akan diganggu oleh orang lain. Itu normal baginya untuk berpikir seperti ini sebagai seorang ibu. Hanya saja pada saat bocah itu bertambah tua, sebenarnya tidak akan ada banyak orang yang benar-benar mampu menggertaknya. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah dia khawatirkan. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah putrinya akan memiliki ayah yang baik. King Sui meraih tangan permaisuri vampir. Tangannya terasa agak dingin tapi juga cukup hangat. Pada saat yang sama, dia juga merasakan tubuhnya bergetar. Dia tidak, bagaimanapun, berjuang. King Sui hanya melihat ke arah permaisuri vampir ketika dia berpikir bahwa dia tidak sedang berjuang. Pada saat ini, permaisuri vampir juga kebetulan melihat ke arahnya. Sambil menjaga kontak mata satu sama lain, King Sui dengan lembut memeluknya. King Sui, permaisuri vampir berteriak keras. Dia panik karena ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh seorang pria. Dia meneriakkan nama King Sui. Selanjutnya, King Sui melakukan sesuatu yang lebih mengejutkannya. Dia menundukkan kepalanya dan menciumnya. AST 1849 Potret Kecantikan ke-12. Meskipun King Sui tidak melakukannya dengan banyak kekuatan, dia masih memeluknya erat-erat. Karena permaisuri vampir sangat terkejut, bibirnya sedikit terbuka. Ini hanya memberi King Sui lebih banyak kenyamanan untuk memasukkan lidahnya ke mulutnya. Pada saat permaisuri vampir kembali ke akal sehatnya, King Sui telah menembus semua penghalang dan bahkan mengisap lidahnya yang lembut. Ciuman itu tidak berlangsung lama, tapi terasa seperti selamanya. Pada saat King Sui menjauh dari bibirnya yang sedikit bengkak, dia merasa seperti dia tidak dapat berdiri dengan mantap. Untungnya, King Sui memeluknya tepat pada waktunya. Pada saat ini, King Sui masih sedikit gugup. Bagaimanapun, permaisuri vampir adalah wanita yang tidak biasa. Jika dia marah setelah dicium dengan paksa olehnya, itu akan sangat normal. Dia sudah siap untuk wanita itu untuk memukulnya. Namun, permaisuri vampir tampaknya tidak marah karenanya. Dia dengan enggan menatap King Sui, hanya karena kami memiliki seorang putri, kamu masih ingin melakukan ini, meskipun kamu tidak menyukaiku. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Aku suka wanita cantik dan kamu sangat menarik. King Sui berkata dengan nada serius. Aku bisa merasakannya, tapi apa kau tidak takut aku akan marah? Permaisuri vampir menghela nafas. Itu adalah keputusan yang saya buat setelah pertimbangan yang matang. Anda tidak tahu berapa banyak skenario yang saya pikirkan. Bisakah Anda memberi saya dorongan untuk tindakan berani yang saya lakukan barusan? King Sui berkata dengan nada canggung. Kata-kata King Sui membuat permaisuri vampir sangat kesal. Dia telah memperlakukannya seperti ini, namun dia masih berharap dirinya untuk lebih mendorongnya.
Dia menembak King Sui dengan tatapan tajam. Tapi saat dia melakukannya, wajahnya yang sudah merah terlihat lebih genit dari sebelumnya. Ini menyebabkan King Sui sekali lagi mencoba serangan diam-diam padanya dan memberinya ciuman yang lebih kejam. Saat ini, bukanlah kebohongan untuk mengatakan bahwa permaisuri vampir telah jatuh sepenuhnya ke dalam perangkapnya. Tapi yang paling penting, dia tidak benar-benar marah. Perasaan mengalami sesuatu yang sama sekali baru ditambah dengan keadaan cemas yang dia alami saat ini membuatnya merasa seolah-olah sedang bermimpi. Kali ini, King Sui dengan lembut menciumnya. Setelah itu, dia bisa merasakan reaksinya kembali perlahan. Ada hal-hal yang tidak perlu diajarkan karena bisa dipelajari sendiri. Meskipun dia masih sangat canggung saat ini, King Sui masih merasa sangat bersemangat karenanya. Pada saat King Sui melepaskannya, seutas cairan berwarna keperakan keluar di antara bibir mereka. Ketika permaisuri vampir melihatnya, untuk sesaat, dia merasa sangat malu. Bagaimana itu? King Sui memandang permaisuri vampir yang telah dia anggap sebagai wanitanya. Apa? Permaisuri vampir bertanya dengan suara yang lebih lembut. Bagaimana rasanya? King Sui tersenyum dan bertanya lagi. Rasanya tidak enak. Permaisuri vampir sangat lugas. King Sui sekali lagi menempelkan bibirnya ke bibirnya dan merasakan sensasi lembut. Bagaimana kalau sekarang? King Sui tersenyum dan bertanya sekali lagi. Rasanya enak. Kalau begitu, ayo coba sekali lagi. Pada malam hari, King Sui tidak pergi ke bagian luar lembah. Tentu saja, tidak mungkin bagi permaisuri vampir yang baru saja melahirkan untuk melakukan sesuatu dengannya. Bukan hanya dalam hal tubuhnya tetapi juga bahwa tidak mungkin dia akan terlibat dengannya di dalamnya bahkan jika dia dalam kesehatan yang sempurna. Di dekatnya, ada kamar tidur lain. Itu juga salah satu kamar tidur permaisuri vampir. Itu relatif lebih kecil dari yang lain. Ruangan itu bisa dianggap sebagai kamar tidurnya yang sebenarnya. Namun, dia tidak tahu mengapa dia membiarkan King Sui tinggal di dalamnya. Ketika King Sui menciumnya, dia tidak mencoba untuk benar-benar mengusirnya. Meskipun dia sedikit cemas, dia juga bersemangat tentang hal itu. Ketika dia memikirkan tentang pengalaman itu, dia akan merasakan panas yang hebat mengalir di wajahnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah jatuh cinta pada siapapun. Namun, King Sui, yang merupakan musuh bebuyutannya muncul. Terlepas dari semua itu, semuanya tetap menjadi yang terbaik. King Sui berjalan ke kamar di dekatnya. Ruangan itu berukuran setengah dari kamar yang terletak di luar. Ukurannya mirip dengan kamar wanita dari inkarnasi sebelumnya. Tingginya sekitar 3 meter dan lebar 4 meter. Sama seperti sebelumnya, ruangan itu terlihat sangat bersih. Tapi tiba-tiba, King Sui memperhatikan sesuatu dan membeku karena terkejut. Dia tampak sangat terkejut sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkan ekspresinya. Ada lukisan di dinding. Itu adalah gambar dari permaisuri vampir. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah darah dan wajahnya terlihat dingin namun elegan. Ramping dan elegan, dia seperti peri. Dia bertelanjang kaki saat dia berdiri di tengah udara. Potret kecantikan. King Sui tidak pernah berpikir bahwa bagian terakhir dari potret kecantikan akan benar-benar ada di sini. Selanjutnya, itu adalah permaisuri vampir. Butuh waktu cukup lama baginya untuk kembali sadar. Bukannya permaisuri vampir tidak bisa dibandingkan dengan wanita lain dari potret kecantikan. Sebaliknya, dia sama sekali tidak kalah dengan mereka. Awalnya, King Sui mengira orang itu adalah King Hanyai atau Ye Huangguo. Bahkan mungkin Yuan Shu, Seng Jun, atau Seng Huang. Dia tidak akan terkejut jika wanita terakhir adalah salah satunya. Tetapi untuk orang terakhir yang menjadi permaisuri vampir, itu benar-benar di luar dugaannya. King Sui secara intensif mengamati potret di dinding. Secara alami, dia tidak akan membuat kesalahan. Ini tentu saja potret kecantikan ke-12. Berbicara secara logis, ini harus menjadi yang terakhir, potret terakhir yang dibuat oleh sang art maestro. Tanpa dirinya sadari, permaisuri vampir sudah berdiri di belakangnya. Dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat dia tenggelam dalam pikiran sambil melihat potretnya sendiri. Potret ini digambar oleh seorang lelaki tua yang murah hati untuk saya. Dia mengatakan bahwa saya dilahirkan dengan fisik yang tidak biasa dan saya pasti akan kaya di masa depan. Permaisuri vampir melihat kembali ke masa lalu. Apa? Sang maestro seni masih hidup? King Sui semakin terkejut. Dia bahkan mulai terdengar lebih tinggi dari biasanya. Maestro seni. Orang tua itu memiliki kekuatan yang tak terukur. Itu berkali-kali lebih tinggi dari martial Saint biasa. Permaisuri vampir juga melihat kembali ke arah King Sui dengan kaget. Sepertinya dia mungkin masih hidup. Ribuan tahun yang lalu, atau mungkin lebih lama lagi, dia mungkin benar-benar masih seorang martial Saint.
Sulit untuk mengatakan seberapa kuat sebenarnya dia saat ini. Itu tidak mungkin jika dia menjadi lebih kuat dari prajurit kelas surgawi. King Sui merasa bahwa segala sesuatunya menjadi semakin misterius. Apa yang salah? Apakah Anda kebetulan mengenal orang tua itu? Permaisuri vampir bertanya pada King Sui. Saya hanya hidup kurang dari 100 tahun. Tidak mungkin bagi saya untuk mengenalnya secara pribadi. King Sui menggelengkan kepalanya. Saya juga telah hidup kurang dari 100 tahun, namun, saya telah berhasil bertemu dengannya. Permaisuri vampir membantah. King Sui memikirkannya dan menyadari bahwa dia ada benarnya. Namun demikian, dia tertawa kecil dan berkata, "Ah, siapa yang mengira bahwa kekasihku benar-benar menjadi sangat muda? Kamu sangat menjijikkan." Permaisuri vampir tercengang dengan cara King Sui memanggilnya. Dia tidak pernah memiliki ekspresi normal di wajahnya hari ini. Itu selalu terlihat memerah selama ini. Bahkan dengan mengatakan itu, jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat bahagia. Tidak peduli apa, dia masih seorang wanita. Meskipun dia mungkin mengkritiknya sebagai menjijikkan, dia masih senang mendengarnya. Itu bukan pertama kalinya King Sui begitu murahan dengan wanita yang dicintainya. Tapi ternyata, berapa kali dia benar-benar bertindak seperti ini juga tidak terlalu umum. Namun, dia memastikan bahwa semua wanitanya tahu bahwa dia sangat menghargai mereka. Saya ingin memiliki lukisan ini. King Sui berbalik dan meminta izin permaisuri vampir. Apakah begitu? Kalau begitu, aku akan memberimu lukisan itu. Karena King Sui yang menginginkannya, dia akan memberikannya tanpa pertanyaan. Jika itu orang lain, dia tidak akan pernah memberikannya tidak peduli apa yang harus ditukar orang itu. King Sui tersenyum saat dia menurunkan potret itu. Dia dengan hati-hati memeriksanya. Dia kemudian melihat kata-kata di atas potret. Dia yakin bahwa ini adalah potret ke-12. Kamu tidak perlu melihat lukisan itu terlalu banyak. Yang asli ada di sampingmu. Permaisuri vampir menggoda. King Sui menyimpannya di wilayahnya sebelum dia memeluk permaisuri vampir. Setelah adegan yang hangat, dia membawanya ke tempat tidurnya dan menutupinya dengan selimut. Dia hanya kembali ke kamarnya setelah menciumnya dan gadis kecil itu. Sambil berbaring di tempat tidur empuk, hati King Sui telah diaduk oleh potret kecantikan terakhir. Dia benar-benar senang tentang itu. Seolah-olah takdir itu sendiri telah membimbingnya untuk ini. Kebetulan seperti itu telah membawanya untuk mengumpulkan semua 12 potret kecantikan. AST 1850 kekuatan Dewi yang tangguh, 500.000 kekuatan Dao. Semua 12 potret kecantikan sekarang berada di alam Valet Jade Immortal. Juga, dia baru tahu bahwa Art Maestro masih hidup. Seberapa kuat dia saat ini? Apakah dia berhubungan dengan klan King? Berapa lama dia bisa hidup? Apa batas seorang manusia? Juga, rahasia di balik ke-12 potret kecantikan. Bisakah mereka mewakili 12 meridian surgawi? Kemampuan apa yang akan dia dapatkan setelah dia menghubungkan ke-12 meridian surgawi? Awalnya, dia berpikir bahwa potret kecantikan ke-12 akan sangat sulit ditemukan, yang juga sangat normal. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan berhasil menemukan mereka semua dalam 30 tahun ini. Ketika sudah waktunya, King Sui segera muncul di alam dan menggantung potret permaisuri vampir di atas layar pegunungan dan sungai yang luar biasa. Ke-12 potret kecantikan digantung berdampingan secara teratur. Cahaya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata tampaknya muncul dari potret itu dan mulai menelan segala sesuatu di sekitarnya. King Sui juga tercakup di dalamnya. Rasanya seperti mimpi, karena jenis kekuatan yang tak terbayangkan muncul di dalam tubuhnya. Rasanya seperti 9 Yang Force, tetapi pada saat yang sama, juga seperti 9 Yang Force dari Dragon Soul. Kekuatan ini sangat tidak biasa. Rasanya seperti tanah kering yang baru saja bertemu air hujan. Tubuh King Sui menyerapnya dengan kecepatan gila. Ini pada akhirnya adalah perasaan nyaman. Rasanya sangat damai dan pada saat yang sama juga sangat harmonis. Secara keseluruhan, energi perlahan-lahan memelihara tubuh King Sui. Tulang, meridian, garis keturunan, dan bahkan organnya semuanya menyerap energi dengan kecepatan gila. Meskipun kekuatannya mungkin tampak sangat kecil, itu terus mengalir ke tubuhnya. Rasanya sangat nyaman dan juga terlihat sangat bagus. Bermanfaat atau tidaknya tergantung faktor lain, misalnya waktu. Tentu saja, dengan King Sui dalam kondisi saat ini, tidak ada keraguan bahwa dia akan mendapatkan manfaat besar darinya. Namun, itu masih akan memakan waktu. Jika waktu yang diberikan singkat, maka manfaat yang bisa diperolehnya akan terbatas. Tetapi dengan waktu yang cukup, dia berpotensi menjadi jauh lebih kuat. Sementara King Sui berdiri di sana, lapisan cahaya redup terlihat beredar di sekelilingnya.
Itu bukan cahaya keemasan, melainkan berwarna pelangi. Itu tampak seperti cincin cahaya dan juga padat seperti kabut pada saat yang sama. Pada saat King Sui sadar, 3 hari telah berlalu. Dia sudah bisa mengetahui kondisinya saat ini tanpa merasakannya. 3 hari adalah waktu yang lama, setidaknya dari sudut pandang King Sui. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menemukan fenomena seperti itu. Dia mencoba merasakan kekuatannya hanya untuk menemukan bahwa itu tidak meningkat secara signifikan. Itu meningkat dari 400.000 Dao Force asli menjadi 500.000 Dao Force saat ini. Kekuatan mentahnya berhasil mencapai 1,5 juta sun. Dilihat dari fenomena yang baru saja dia alami, jumlah kekuatan yang dia capai tidak dapat dianggap sebagai peningkatan yang signifikan. Namun, King Sui berhasil menemukan manfaat besar lainnya. Kekuatannya menjadi lebih konkret dari sebelumnya. Itu seperti menerapkan kekuatan yang sama pada tongkat besi dan jarum bordir. Kekuatan tembus dan kekuatan merusaknya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Kesenjangan dalam kekuatan terlalu besar. Ini hanya asumsi, bukan cara membandingkan kekuatan dan kekuatan yang merusak. Ini membandingkan ketajaman mereka. Dengan menerapkan gaya yang sama pada tongkat besi alih-alih jarum bordir, kekuatannya bisa jauh lebih kuat. Kekuatan semacam ini mirip dengan serangan kritis. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan serangan kritis biasa. Itu adalah peningkatan kekuatan destruktif. Untuk 10 angkatan jin yang sama, King Sui bisa melepaskannya pada 100 jin dan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Kekuatan King Sui telah meningkat 100.000 Dao Force, tetapi kekuatan penghancurnya yang sebenarnya meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan semacam ini tidak hanya membantu memperkuat kekuatan ofensifnya. Itu juga secara signifikan meningkatkan ketangguhan tubuhnya. Dia sekarang bisa menahan serangan yang menghancurkan. Memikirkan bahwa King Sui dapat menerima manfaat yang menantang surga hanya dengan melihat 12 potret kecantikan. Ini bisa menjadi salah satu rahasia dari potret kecantikan, dia hanya perlu mencari tahu tentang apa sebenarnya energi ini. King Sui terus merasa bahwa dia harus memberinya nama. Karena energi ini berasal dari potret kecantikan, haruskah itu disebut sebagai kekuatan dewi? Ini terdengar agak aneh. King Sui memikirkannya selama setengah hari, namun dia masih tidak dapat menemukan nama yang bagus. Oleh karena itu, dia menetap dengan Goddess Force. King Sui melatih tinju Tai Chi-nya saat dia berada di alam. Sekarang, perasaan Tai Chi Fist sekali lagi mengalami perubahan lain. Sebelum ini, dulu tidak berbentuk dan tidak memiliki konsep di dalamnya. Tapi sekarang, sedikit konsep sepertinya telah ditambahkan ke dalamnya. Pada saat ini, King Sui tiba-tiba teringat alam yang dijelaskan saat itu. Apakah gunung itu gunung? Gunung bukanlah gunung, gunung tetaplah gunung. Ketiga ranah ini masing-masing. Sekarang, dia sudah mengerti banyak hal. Kekuatan dan alam adalah dua keberadaan yang tidak pernah bisa dipisahkan satu sama lain. Hanya ketika seseorang mencapai sejumlah kekuatan tertentu, mereka dapat mencapai ranah baru dan level yang lebih tinggi. Tanpa kekuatan, seseorang tidak akan pernah bisa mencapai apapun di dunia tempat mereka berada. King Sui dengan santai mengayunkan tangannya. Di sela-sela gerakannya, ritmenya menyerupai peri. Gerakannya terdiri dari kombinasi kekerasan dan kelembutan. Dan tidak seperti kombinasi apapun yang dilakukan, gerakannya berada pada level yang jauh lebih tinggi. Pada hari berikutnya, King Sui bangun cukup pagi. Ketika dia memasuki ruangan di luar, permaisuri vampir sudah bangun. Dia sedang menyusui bayinya. King Sui kebetulan melihatnya. Mereka sangat besar dan putih. King Sui tersenyum saat dia duduk di depannya. Dia melihat dua seputih salju tanpa berkedip. Mereka tampak anggun dan elegan sementara juga montok dan tegak. Aroma ringan juga menyebar ke seluruh ruangan. Permaisuri vampir juga tidak pernah berharap King Sui segera muncul. Tidak peduli apa hubungan keduanya berbagi satu sama lain, tidak perlu bagi mereka untuk menghindari satu sama lain ketika dia menyusui bayinya. Dia tidak pernah berharap King Sui mengatakannya dengan lugas. Anda, permaisuri vampir berkata dengan nada marah. Saat ini, aku sedikit iri padanya, wajah King Sui sangat tebal. Dia tidak peduli tentang apapun ketika dia mengatakannya. Permaisuri vampir tahu persis apa yang dimaksud King Sui. Dia tersipu dan menendang King Sui. Secara kebetulan, King Sui duduk tepat di sebelah kakinya. Dia bersandar di sofa sambil menyusui bayinya. King Sui tidak berusaha menghindarinya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih kakinya yang cerah. Rasanya sejuk dan halus, seperti kain sutra dan batu giok. Dia merasa sangat nyaman meraihnya. Permaisuri vampir yang kakinya dicengkeram oleh King Sui gemetar. King Sui, aku tidak akan menendangmu lagi. Tolong biarkan aku pergi. Petik 2.
King Sui tersenyum. Kepribadian wanita ini tidak memungkinkannya untuk menyerah pada siapapun. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan menyerah padanya sekarang, tapi dia sudah bisa mengetahui alasannya. Kakinya harus menjadi tempat sensitifnya. Ini bisa menjadi alasan mengapa dia tidak memakai sepatunya. Biarkan aku membantumu memijat kakimu. King Sui tersenyum ketika dia mulai memijat kakinya. Setelah beberapa saat, King Sui sudah bisa mendengar suara erangan lembut yang keluar dari mulut permaisuri vampir. Itu sangat elegan dan menarik. Akhirnya, suara erangan bisa terdengar sangat keras. Sampai sekarang, wajah permaisuri vampir terlihat sangat merah. Dia tahu bahwa pria itu pasti menyadari keadaannya saat ini, terutama di balik pakaiannya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. King Sui melakukannya dengan sengaja. Ketika King Sui akhirnya melepaskan kakinya, dia mendongak hanya untuk melihat senyum hangat di wajah pria itu. King Sui, di sisi lain, hanya melihat murid permaisuri vampir yang dingin namun cantik. Wajahnya juga sedikit memerah. Seorang pria yang bisa membantunya mencapai puncak kebahagiaannya hanya dengan menyentuh kakinya. Haruskah dia merasa senang karenanya? Meskipun dia belum pernah mengalami pria sebelumnya, warisan yang dia terima berisi pengetahuan tentang banyak hal. Mereka semua dibawa sebagai bagian dari warisan suku iblis. Dia hanya mengunci diri dari segalanya. Selama bertahun-tahun, tidak ada pria yang pernah masuk ke dalam hatinya. Tidak sampai dia bertemu King Sui. Setetes darah esensi adalah pelakunya yang menyebabkan takdir yang akan mengganggunya selama bertahun-tahun yang akan datang. 1851 Apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku? Apakah itu terasa nyaman? King Sui terkekeh dan menatapnya. Permaisuri vampir telah mengembangkan perlawanan terhadapnya sekarang. Dia tahu bahwa pria itu sangat suka menggodanya. Dia sepertinya tercerahkan setelah mempermalukannya. Dia juga mengerti sedikit tentang bagaimana pria itu berpikir. Dia sepertinya merasakan pencapaian atau kenyamanan setiap kali dia mengatakan sesuatu yang memalukan. Anda, permaisuri vampir melotot saat dia menyerahkan gadis kecil itu kepada King Sui. Dia kemudian keluar dari kamar. King Sui tahu bahwa dia telah pergi mandi. Biasanya, setelah melahirkan, wanita akan menghabiskan waktu berhari-hari untuk tidak mandi. Dikatakan bahwa mereka tidak boleh terkena dingin. Selama waktu itu adalah waktu ketika tubuh mereka berada pada kondisi paling lemah. Sangat mudah bagi mereka untuk masuk angin. Tetapi hal-hal berbeda di dunia ini. Fisik tubuh mereka kuat untuk memulai. Ditambah kekuatan Vampiric Empress, bahkan jika dia merasa lemah, dia masih akan lebih kuat daripada wanita lemah itu. Oleh karena itu, dia pada dasarnya bisa melakukan apa saja bahkan dalam kondisi ini. King Sui menggendong putrinya yang baru saja diberi makan. Dia mencium wajah kecilnya. Beginilah seharusnya cinta dan kebahagiaan keluarga. Rasanya istimewa memeluk anak sendiri. Ini semacam kegembiraan yang berasal dari dalam tulang. Ketika permaisuri vampir keluar, dia mengenakan gaun panjang berwarna biru langit. Dia tampak luar biasa dan elegan. Pada saat itu, dia mengeluarkan aroma yang lebih kuat dari biasanya. King Sui tercengang saat melihatnya. Dia baru tahu kalau wanita itu tidak hanya berbaju merah. Dia juga akan memakai pakaian lain sesekali. Wajahnya yang dingin namun elegan terlihat sedikit memerah. Bagaimanapun, hal-hal yang terjadi sebelumnya telah memberinya dampak yang cukup besar. Pada saat itu, dia merasa jiwanya akan terbang keluar dari tubuhnya. Ada banyak titik akupuntur di seluruh tubuh manusia. Beberapa dari mereka cukup sensitif. Misalnya, titik akupuntur yang mengunci origin essence, titik akupuntur di Zhang serta beberapa titik akupuntur di sekitarnya. Orang yang tahu tentang teknik tangan dapat dengan mudah mengetahuinya dengan memberikan tekanan padanya. Sekarang, bocah kecil itu sudah tertidur lelap. Namun, King Sui masih memeluknya. Permaisuri vampir tetap diam saat dia mendekatinya. Dia kemudian dengan lembut mengambil putrinya dari King Sui dan meletakkannya di tempat tidur. Setelah itu, keduanya perlahan berjalan keluar ke ruang tamu. Kenapa kamu tiba-tiba berencana untuk tinggal di sini? Permaisuri vampir bertanya pada King Sui. Pada saat dia selesai berbicara, dia merasa ada yang tidak beres. Tapi sekarang juga waktu yang tepat baginya untuk bertanya padanya. Apakah kamu berencana untuk mengusirku? King Sui tertawa. Permaisuri vampir tersenyum, maukah kamu mendengarkanku jika aku menuntutmu untuk tinggal di sini selamanya? King Sui mengungkapkan senyum canggung, seorang pria sejati tidak boleh terus-menerus hanya memeluk wanitanya saja. Ini akan menyebabkan mereka kehilangan kemauan. Seperti kata pepatah, tidur dalam keindahan membawa pahlawan ke makam. Misalnya, senyum di wajah permaisuri vampir terlihat lebih cerah.
Meskipun dia juga cenderung tersenyum pada saat-saat normal, sangat jarang melihat senyuman seterang yang tadi. Senyum itu terasa seperti sekuntum bunga mekar, sangat cerah dan juga sangat menawan. Itulah yang saya pikirkan, seorang pria tidak bisa hanya tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa selain menjaga wanitanya. Permaisuri vampir tersenyum dan menatap King Sui. King Sui menggosok hidungnya, gadis kecil itu lahir. Kapan kamu mau menikah denganku? Permaisuri vampir tercengang. Dia mengungkapkan wajah penuh kegembiraan sebelum melanjutkan untuk bertanya, apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku? Tentu saja, kami bahkan mendapatkan anak perempuan kami sendiri. Inilah yang dikenal sebagai pernikahan senapan. King Sui berkata dengan nada yang terdengar seperti dia percaya apapun yang dia katakan benar. Aku tidak peduli tentang itu. Lagi pula, aku tidak pernah berpikir untuk menikah denganmu. Permaisuri vampir menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu memiliki seseorang dalam pikiranmu? King Sui bertanya bingung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya akan menghisap darah Anda jika saya memiliki orang lain yang saya sukai? Permaisuri vampir membantah. Oh, jadi itu artinya aku masih orang yang kamu cintai. Jadi kenapa kamu masih tidak mau menikah denganku? King Sui masih bisa merasakannya jauh di dalam hatinya. Kami tidak perlu mengadakan upacara apapun. Mari kita ikuti saja arusnya. Bahkan jika aku menikah denganmu sekarang, apa yang salah dengan itu? Atau apakah Anda tidak merasa aman jika tidak mengadakan upacara? Permaisuri vampir menatap King Sui dengan pupilnya yang cantik. King Sui tercengang, saya khawatir ini akan membuat Anda merasa dirugikan. Tidak ada hal seperti siapa yang membuat lebih banyak pengorbanan dalam cinta. Selama orang itu mencintai orang lain dan bersedia melakukan apa saja untuknya, dia akan menemukan kebahagiaan darinya bahkan jika mereka harus melalui banyak kesulitan. Bagaimana menurut Anda? King Sui sekali lagi tercengang, untuk berpikir bahwa bocah kecil sepertimu akan mengatakan sesuatu yang sangat berpengetahuan. Jangan panggil aku bocah kecilmu. Permaisuri vampir memelototi King Sui. Kalau begitu, aku harus memanggilmu apa? Sayangku. King Sui sangat senang menggodanya. Keduanya benar-benar bersenang-senang bersama. Ini adalah bagaimana kehidupan manusia cenderung aneh. Karena beberapa faktor unik, dua orang asing berkembang dengan cepat menjadi salah satu orang terdekat yang mereka miliki dalam hidup mereka. Dia sudah kehabisan ide tentang bagaimana menghadapi King Sui. Sebelum ini, dia juga tidak pernah berharap dia bertindak seperti ini. Dia tidak membencinya, bahkan, dia sedikit senang dengan cara dia bertindak. Bukan hal yang baik jika seseorang terlalu membosankan. Baiklah, panggil saja aku sesukamu. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan di sini? Bukan gaya King Sui untuk terus bersikap cici. Dengan cara ini, bahkan dia sendiri tidak akan tahan. Alasan dia seperti ini, bukan hanya karena dia menyukainya. Ia pun melakukannya agar hubungan mereka bisa lebih cepat membaik. Saya tidak akan meninggalkan orang-orang saya. Gadis kecil itu masih muda. Saya sangat senang di sini, sekarang saya memiliki bocah kecil itu bersama saya tidak akan merasa kesepian. Permaisuri vampir sangat senang ketika dia berbicara tentang putrinya. Awalnya, King Sui berencana membawanya kembali untuk menjalani kehidupan manusia. Dia tidak benar-benar ingin membiarkan mereka hidup dalam kondisi seperti ini. Tapi sekarang, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah pendapatnya. Setiap orang memiliki takdir mereka sendiri dan hal-hal yang ingin mereka perjuangkan. Dia tidak bisa begitu saja memaksanya untuk mengubahnya. Itu seperti menyuruh seseorang untuk mengubah gairahnya, itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Jika itu masalahnya, mengapa tidak memperkuat orang-orangmu? Dengan cara ini, Anda juga akan menjadi raja paling kuat yang pernah memerintah suku iblis vampir. King Sui tersenyum dan berkata, saya tidak memiliki ambisi yang begitu besar. Ada sejumlah besar orang di dalam suku iblis vampir. Bahkan mungkin ada beberapa permaisuri vampir di antara mereka. Satu-satunya harapan saya adalah membiarkan orang-orang saya menjalani kehidupan yang baik. Permaisuri vampir menggelengkan kepalanya dan berkata, bocah kecil itu mungkin benar-benar bisa mendominasi semua iblis vampir ketika dia dewasa. King Sui berkata setelah berpikir sejenak. Sepertinya kamu juga mengetahui identitasnya. Permaisuri vampir tampaknya tidak terlalu terkejut. Aku adalah pewaris dewa pertempuran. Putriku adalah iblis suci. King Sui menatap permaisuri vampir dengan ekspresi aneh. Kamu adalah pewaris dewa pertempuran. Permaisuri vampir berkata dengan kaget. Bukan hanya itu, aku adalah dewa pertempuran emas di antara para dewa pertempuran. Dewa pertempuran emas adalah raja di antara para dewa pertempuran. Dia adalah eksistensi yang memimpin para dewa pertempuran lainnya.
Permaisuri vampir sangat terkejut. Suku vampir adalah musuh dari suku dewa pertempuran. Meskipun di zaman dahulu, tidak banyak saat mereka langsung berhadapan satu sama lain, mereka masih dikenal berdiri di sisi yang berlawanan. Bagaimanapun, vampirik demones dipandang sebagai kejahatan oleh banyak orang. Akankah takdirmu menuntunmu untuk membunuhku? Permaisuri vampir tiba-tiba bertanya. King Sui sangat menyadari takdir yang dimiliki oleh Battle God Inheritor. Mereka ditakdirkan untuk melenyapkan Raja Iblis atau kehadiran jahat. Jika King Sui adalah orang dari dunia ini dan tumbuh dengan mendengar tentang kisah-kisah dewa pertempuran, hal-hal akan sulit untuk dikatakan. Namun, King Sui adalah jiwa eksternal yang terlahir kembali ke dunia ini. Dia tidak akan hanya mengikuti aturan secara membabi buta. Dia telah melihat banyak hal setelah menghabiskan bertahun-tahun di dunia ini. Seseorang yang hidup di dunia seharusnya tidak hanya peduli dengan kebaikan dan balas dendam. Hidup seperti itu akan menimbulkan banyak rasa sakit. Cara terbaik untuk hidup adalah mencintai dan bahagia. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Saya dapat memberitahu Anda dengan serius bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Saya tidak suka aturan. Bahkan jika itu berarti aku harus menyakiti diriku sendiri, aku tidak akan pernah menyakitimu. King Sui meraih tangannya dan berkata dengan lembut. 1852 bulan purnama, laki-laki mewakili Yang, perempuan mewakili Yin. Beberapa aturan yang disebutkan King Sui ditetapkan oleh orang tertentu. Sama seperti hukum yang menyatakan bahwa Battle God Inheritor harus mengakui Demon Lord Inheritor sebagai musuh mereka. Tentu saja, King Sui masih akan bertarung melawan makhluk jahat. Tetapi dia masih tahu bahwa beberapa orang adalah pengecualian. Misalnya, Tante Lingyan, dan juga permaisuri vampir. Permaisuri vampir sebenarnya tahu bahwa King Sui tidak akan melakukan apapun padanya. Namun, dia masih sangat terkejut dengan identitas King Sui. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menjadi pewaris dewa pertempuran. Dan dia bukan hanya pewaris dewa pertempuran biasa, dia adalah pewaris dewa pertempuran emas. Segera, periode bulan purnama bocah kecil itu telah tiba. Tanpa disadari, King Sui sudah berada di sini selama sebulan. Tidak ada yang diundang. Hanya King Sui dan permaisuri vampir yang menikmati makan malam bersama. Karena hanya ada dua orang yang makan, mereka tidak perlu menyiapkan banyak untuk makan malam. King Sui memasak sendiri. Hanya ada beberapa hidangan anggur dan daging. Permaisuri vampir membawa putrinya sambil menatap King Sui. Dia menemaninya dan sering berbicara dengannya. Beginilah seharusnya perasaan sebuah keluarga. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat bahagia. Ini adalah hal yang sangat langka untuk menemukan seorang pria yang luar biasa untuk memasak untuknya dan juga putrinya. Anak-anak mudah tertidur. Sebelum King Sui selesai menyiapkan makan malam, bocah kecil itu sudah tertidur. Permaisuri vampir terus berdiri di sisi King Sui tetapi karena dia tidak tahu cara memasak, dia tidak bisa banyak membantu King Sui. King Sui. Permaisuri vampir memanggil namanya. Apa yang salah? King Sui berbalik dan menatap permaisuri vampir. Untuk seorang wanita yang anggun dan mulia seperti dia, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tidak tampak seperti tipe orang yang akan berada di dapur. Sampai-sampai dia sepertinya tidak membentuk harmoni yang baik dengan seluruh adegan yang berdiri di sana. Ini adalah semacam perasaan. Bahkan, melihat King Sui di dapur juga merupakan pemandangan yang cukup aneh. Dia tidak terlihat seperti koki yang hebat, tetapi dia mampu menghasilkan hidangan paling lezat di dunia. Haruskah semua wanita tahu cara memasak? Permaisuri vampir bertanya dengan rasa ingin tahu. King Sui tersenyum, pria dan wanita adalah sama. Tidak ada aturan seperti itu yang mengatakan bahwa wanita harus tahu cara memasak. Ini mengingatkan King Sui tentang inkarnasi sebelumnya. Mayoritas koki hebat semuanya laki-laki. Hal ini dikarenakan beratnya panci, beberapa di antaranya terlalu berat sehingga menyulitkan para wanita untuk membaliknya sesuka hati. Persamaan, permaisuri vampir tersenyum dan bertanya. Dunia ini dibentuk oleh pria dan wanita bersama-sama. Pria mewakili sisi Yang, sedangkan wanita mewakili sisi Yin dunia. Hanya ketika Yin dan Yang seimbang akan ada kehidupan abadi, hanya seperti ini kehidupan baru akan lahir. Ini adalah bentuk warisan. King Sui berkata dengan nada yang mulia. Dan ini dia lagi dengan omong kosongmu. Permaisuri vampir tahu bahwa apa yang dikatakan King Sui itu benar. Tapi dia malu untuk mengakuinya, oleh karena itu, dia hanya bisa membantahnya dengan cara ini. Ini akan segera selesai, harap tunggu sebentar. Baiklah, tapi kamu harus berjanji untuk mengajariku cara memasak mulai besok. Ketika kamu pergi, aku tidak akan bisa memakannya lagi meskipun aku menginginkannya. King Sui tidak tahu apakah dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan.
Namun, dia masih mengangguk dengan gembira, yakinlah, saya akan memastikan Anda mempelajarinya dengan cepat. Tidak hanya itu, saya juga akan memastikan bahwa hidangan yang Anda siapkan, rasanya hampir sama dengan milik saya. Selain itu, yang paling penting adalah bahan-bahannya. Oleh karena itu, King Sui yakin bahwa begitu dia terbiasa, dia pasti bisa membuatnya terasa enak. Meskipun ini bukan makan malam dengan cahaya lilin, itu sudah bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mirip dengannya. Cahaya yang bersinar dari bulan terlihat sangat bagus. Permaisuri vampir tampak seperti kecantikan cahaya bulan yang duduk di bawah bulan. King Sui tidak dapat menahan diri dan segera mencium bibirnya. Ini tidak dianggap ciuman licik. Permaisuri vampir sedang menatapnya ketika dia mendekatinya. Meskipun belum sampai pada titik bahwa King Sui akan menciumnya setiap hari, mereka telah melakukannya cukup sering sepanjang hari ini. Setiap kali mereka berciuman, itu akan berlangsung setidaknya selama 15 menit. Permaisuri vampir sepertinya sudah terbiasa dengan pria itu. Meskipun dia adalah permaisuri vampir, dia tetaplah seorang wanita pada akhirnya. Secara alami, dia juga akan berpikir seperti seorang wanita. Semua orang haus akan hubungan. Bahkan orang yang paling biasa pun akan membutuhkannya. Tidak peduli seberapa dingin dia terlihat, dia juga akan memiliki dunianya sendiri jauh di dalam hatinya. Setiap wanita akan memimpikannya seorang pangeran dalam hidup mereka, seperti yang dikatakan peri dari inkarnasi sebelumnya. Saya tahu bahwa akan datang suatu hari ketika dia akan muncul di bawah sorotan. Pada hari itu, dia akan muncul mengenakan baju besi emas dan pakaian suci. Dia akan datang untuk menikahiku dengan awan 7 warna di bawah kakinya. Apakah Anda mengerti bahwa saya bukan lagi dewa? Orang yang saya cintai adalah pahlawan yang tak tertandingi di dunia. Suatu hari, dia akan datang dan menikahiku sambil menginjak awan 7 warna. Ini adalah sesuatu yang pernah dikatakan peri dari inkarnasi sebelumnya. King Sui merasa bahwa wanita di depannya sangat mirip dengan peri. Dia adalah permaisuri vampir. Meskipun begitu, sebenarnya, dia masih bisa dianggap sebagai orang biasa. Dia masih memiliki emosi seperti orang lain. Butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikan makan malam mereka. Aroma memikat yang samar menyebar di udara. King Sui mengangkat kepalanya dan menatap permaisuri vampir hanya untuk menemukan bahwa dia sedang balas menatapnya. Dia bisa terlihat memerah dengan cara yang berbeda dari biasanya. King Sui tergugah karena menatapnya. Dia bisa membaca makna di balik wajah merahnya. Dia tetap diam saat dia menggendong wanita yang dingin namun menarik itu dan berjalan ke kamar tidur. Permaisuri vampir melingkarkan lengannya di leher King Sui. King Sui menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya yang bergetar. Dia tahu bahwa selain kegembiraan murni, dia juga merasa sedikit khawatir. Wajar bagi seorang wanita untuk merasa bersemangat untuk pertama kalinya. Hal yang sama juga akan terjadi pada seorang pria. King Sui segera berbaring di tempat tidur yang nyaman sambil menggendongnya. Begitu dia menjatuhkannya ke tempat tidur, itu disertai dengan sensasi lembut yang dia rasakan di bawah tubuhnya. Itu membuatnya merasa sangat nyaman sehingga dia merasakan dorongan untuk berteriak dengan keras. Saat dia merasakan tubuhnya di atas sosok ramping dan melengkung, dia bisa merasakan seluruh darahnya mengalir di seluruh tubuhnya. Dia dengan cermat mencium mulut, wajah, dan dengan lembut menggigit daun telinganya. Selanjutnya, dia juga mengeluarkan lidahnya dan mulai memutar-mutarnya di dalam telinganya. Daun telinga yang cerah dan merah muda bisa terlihat berangsur-angsur berubah menjadi merah. Tubuhnya juga menggigil terus-menerus. Tidak tahu harus berbuat apa, dia meletakkan kedua tangannya di belakang leher King Sui dan mulai membalas ciumannya. King Sui mencium lehernya dan terus bergerak ke bawah perlahan. Setelah itu, dia menggali seluruh wajahnya jauh ke dalam tegaknya. Dia terus menekan wajahnya kenyal meskipun pakaian memisahkan mereka. Sangat cepat, dia sudah bisa merasakannya tegak. Tubuh vampirik Empress yang seperti batu giok terlihat sedikit berputar. Dia memeluk leher King Sui dengan sangat erat. Juga, segera setelah itu, erangan lembut yang menggetarkan jiwa bisa terdengar. Tiba-tiba, meskipun pakaiannya menghalangi, King Sui mengisapnya yang tegak dengan mulutnya. Permaisuri vampir gemetar sekali lagi. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan mengeluarkan erangan lembut. Meskipun serak, itu terdengar sangat menarik, mi indera pendengaran King Sui. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah dingin itu. Semburat merah di sekitar pipinya sangat menarik. Itu adalah semacam keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Melihat matanya memberi King Sui dorongan untuk dengan cepat melepas pakaiannya. King Sui mengamati tubuh yang sempurna dan ramping. Itu tampak seputih batu giok dan pada saat yang sama juga sehalus lilin. Ketika kedua tubuh berinteraksi dengan sempurna satu sama lain,
energi murni muncul dari tubuh permaisuri vampir dan diteruskan ke tubuh King Sui. King Sui mengungkapkan senyum pahit saat dia melihat permaisuri vampir dan kemudian dia memberitahunya tentang nyanyian mnemonik. Masih belum waktunya bagi mereka untuk menikmati momen ini karena gelombang demi gelombang Origin Essence dapat dirasakan terus-menerus beredar di sekitar tubuh mereka. Setelah sekitar periode waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan secangkir teh, King Sui memperhatikan bahwa kekuatan Dewi di dalam tubuhnya sekali lagi mulai bergerak. Itu bergerak dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat dia melihat 12 potret. Rasanya seperti hujan ringan gerimis di tanah kering. Perasaan ini sangat nyaman. Dan untuk berpikir bahwa itu terjadi dalam situasi seperti ini. Bagi King Sui, ini bisa dianggap sebagai kenyamanan ganda. Energi murni mulai muncul di dalam tubuh permaisuri vampir, menyebabkan kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Dia berhasil menembus banyak rintangan sekaligus. Pada saat yang sama, kekuatannya juga maju dengan cepat. Pondasinya semakin stabil seperti gedung pencakar langit yang dibangun dari dasarnya. Permaisuri vampir juga terkejut dengan terobosannya sendiri. Sekarang, dia sepertinya sudah benar-benar melupakan rasa malu yang dia rasakan sebelumnya. Apa yang dia lakukan dengan pria itu saat ini bisa dianggap sebagai hal yang paling memalukan di dunia. Kekuatannya sudah seharusnya sangat kuat untuk memulai. Tapi sekarang, itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kekuatan yang luar biasa terus-menerus beredar di sekitar tubuhnya. Perasaan yang kuat membuatnya merasa sangat nyaman. Mempertimbangkan bahwa dia sendiri adalah permaisuri vampir, saat dia tumbuh lebih kuat, aura bangsawan di sekitar tubuhnya juga akan mengikuti dan menjadi semakin kuat. Belum lama ini, King Sui baru saja memiliki terobosan yang biasa-biasa saja dalam kekuatannya. Meskipun kekuatan keseluruhannya hanya meningkat 100.000 Dao Force, dia juga berhasil mencapai Goddess Force. Kekuatan itu menyebabkan kekuatan ofensifnya menjadi lebih terkonsentrasi. Untuk jumlah kekuatan yang sama yang diterapkan, King Sui mampu menarik lebih banyak kekuatan destruktif dari dalam. Seluruh proses berlangsung selama sekitar 1 jam. 1 jam ini tidak diragukan lagi dianggap sebagai waktu yang lama. Jumlah manfaat yang berhasil dia dapatkan lebih signifikan daripada pertumbuhannya saat berkultivasi di ranah. Pada saat semuanya kembali normal, King Sui mulai bergerak sekali lagi. Baru sekarang keduanya mulai menikmati momen bahagia mereka bersama. Keduanya terus-menerus dilanda perasaan gembira yang intens. Terangan lembut terus terdengar dari ruangan itu. Wanita itu menghindari kontak mata dengan King Sui karena malu. Namun, semuanya menjadi sia-sia ketika King Sui dengan paksa menciumnya dan membuatnya menatapnya. Dia menutup matanya karena malu, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan halusnya. King Sui mencium matanya untuk perlahan membuatnya membukanya. Tidak dapat melawan King Sui, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia terlihat sangat malu tetapi pada saat yang sama juga mempertahankan keanggunannya. Itu memberinya pesona dunia lain. King Sui menundukkan kepalanya lagi dan mengisap bibirnya. Dia akan dengan lembut menggigitnya, menyeretnya ke atas, sebelum melepaskannya. Setiap kali dia membuka mulutnya sedikit, dia akan menjulurkan lidahnya ke dalamnya. Tapi dia kemudian akan mengambilnya kembali dengan sangat cepat. Dari waktu ke waktu, dia akan mengulangi hal yang sama lagi. Setelah itu, dia perlahan turun dan menciumnya yang tegak. King Sui tidak bisa menahan keduanya dan dengan rakus mencium keduanya. Hampir tengah malam ruangan itu akhirnya tenang. Setelah melalui badai yang begitu berat, permaisuri vampir terlihat lebih menawan dari sebelumnya. Selain hanya terlihat dingin, dia juga memberikan aura menggoda. Dan ekspresi di wajahnya, membuatnya terlihat sangat menarik. King Sui sedang melihat wajah cantik dan menarik yang dipenuhi dengan rona merah samar yang dihasilkan dari momen menyenangkan yang mereka miliki bersama. Sambil memeluknya, dia meletakkan kepalanya di atas lengannya. Keduanya berbagi tatapan satu sama lain. Udara dipenuhi dengan kehangatan samar bersama dengan beberapa perasaan genit. Rasanya luar biasa, terutama dalam kasus King Sui, dia sangat senang dan puas dengan apa yang terjadi. Kamu benar-benar berisik saat itu. Kedengarannya bagus. King Sui tersenyum dan berkata, jika pria biasa yang mendengar suaranya yang murah hati dan serak, mereka akan menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Kamu nakal. Permaisuri vampir dengan malu-malu membenamkan kepalanya ke dalam pelukannya. Bahkan dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun bahwa dia akan membuat suara seperti itu. Tapi itu juga di luar kendalinya. Apakah rasanya enak? Ada deh. Mendengar itu, King Sui tidak punya pilihan selain membaliknya sekali lagi sampai dia mengerti apa yang coba dia katakan. Sepanjang malam, hampir setengahnya dihabiskan dengan mereka tanpa tidur berguling-guling di tempat tidur. Namun, pada hari berikutnya, keduanya bangun sangat pagi.
Gadis kecil itu juga terbangun. Pada hari ini, permaisuri vampir terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Dia tampak sangat cantik dengan bocah kecil di lengannya. King Sui menemukan kesenangan terbesar dalam menghabiskan hidupnya seperti ini. Setelah tinggal selama 1 bulan tambahan, King Sui siap untuk pergi. Bocah kecil itu sudah berusia sekitar 2 bulan. Dia sangat energi dan waktu yang dia habiskan untuk tidur di siang hari juga cukup singkat. King Sui bisa pergi tanpa khawatir. Sekarang, permaisuri vampir memiliki kekuatan yang luar biasa. Sepanjang hari ini, King Sui telah mengajarinya beberapa hal. Dia bahkan membantunya memalsukan 1 set lengkap armor di tingkat mini Divine Artifact. Dengan Vampiric Divine Gold, kualitas ciptaannya secara signifikan lebih baik daripada yang dia tempa sebelumnya. Permaisuri vampir merasa bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan pria ini. Dalam hal memasak, keahlian medis, menempa senjata, formasi dan memurnikan obat-obatan, dia tahu semuanya. Dia tidak tahu berapa banyak hal yang dia tahu. Dia telah menghabiskan hari-hari ini belajar tentang gerakan dan formasi tubuh. Hal lain yang dia pelajari adalah memasak. Dia sangat cerdas dan berhasil mempelajarinya dengan cukup cepat. Yang paling penting, King Sui memberinya banyak rempah-rempah yang bernilai puluhan tahun. Dengan itu, dia juga bisa menyiapkan makanan paling lezat yang bahkan dikagumi oleh para chef top. Hati-hati dalam perjalananmu, permaisuri vampir berkata dengan lembut. King Sui tersenyum dan mengangguk. Dia melanjutkan untuk menciumnya dan pipi bocah kecil itu, meskipun tempat ini mungkin aman, kamu masih harus tetap waspada. Jika ada sesuatu yang kamu perlu bantuan, kamu bisa pergi ke Gunung Suci untuk mencari bantuan. Baiklah, saya sudah lama tinggal di sini dan saya masih percaya tempat ini aman. Selain itu, kekuatan saya telah meningkat beberapa kali lipat dan saya juga telah memperoleh beberapa pengetahuan tentang formasi, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Permaisuri vampir berkata dengan dahinya tepat di dahi King Sui. Pada kunjungan saya berikutnya di sini, kami akan mengadakan upacara untuk umum. Anda adalah wanita saya, ini adalah fakta yang ingin saya beritahukan kepada seluruh dunia. Meskipun Anda mungkin bukan satu-satunya wanita saya akan mempertaruhkan segalanya untuk melindungi Anda dan bocah kecil itu. Petik 2. Saya tahu, saya merasa sangat diberkati, percayalah. Saya tidak keberatan dengan hal-hal seperti itu. Sebuah hubungan bukanlah sesuatu yang bisa dilindungi hanya dengan upacara belaka. Pada kunjungan saya berikutnya di sini, apakah tidak apa-apa jika saya membawa Anda kembali untuk bertemu keluarga saya? King Sui bertanya setelah berpikir sejenak. Sebagian besar wanitanya pada dasarnya pernah ke King Clan setidaknya sekali. Aku takut mereka mungkin tidak menyukaiku. Yang mengejutkannya, permaisuri vampir benar-benar mengungkapkan ekspresi gugup. King Sui mencium hidungnya, jangan khawatir tentang itu, mereka akan menyukaimu. Karena aku menyukaimu, mereka pasti akan menyukaimu juga. King Sui pada dasarnya adalah tulang punggung seluruh klan King, dan peningkatan kekuatannya tidak benar-benar menyebabkan klan mengalami hambatan. King Bei masih bisa, seperti biasa dengan santai digantung di tubuh King Sui seperti beruang koala. Dia adalah anak yang baik, ayah yang baik dan juga pria yang baik. Dia berusaha keras untuk melakukan apapun yang perlu dilakukan. Tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menduplikasi tiruan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa dia memenuhi segalanya. Baiklah, aku berjanji akan melakukannya. Sosok King Sui bergerak semakin jauh. Demikian pula, King Sui juga melihat permaisuri vampir dan putrinya, yang menjadi semakin kecil dan semakin jauh darinya. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Ini bisa sangat cepat, tetapi mungkin juga butuh beberapa saat. Misinya di sini bisa dianggap selesai. Beberapa hal hanya dimaksudkan untuk menjadi. Dia menemukan potret kecantikan, tetapi dia masih tidak tahu apakah kekuatan Dewi harus dianggap sebagai rahasia potret. Terlepas dari apakah itu rahasia atau tidak, dia masih berhasil mendapatkan manfaat besar darinya. Sekarang, kekuatan King Sui sudah bernilai sedikit lebih tinggi dari 800.000 Dao Force. Kekuatan mentahnya bernilai 2.500.000 Sun. Terobosan yang ia alami kali ini berkali-kali lipat lebih signifikan dibandingkan sebelumnya. Kekuatannya telah meningkat sekitar 300.000 Dao Force. Karena kekuatan Dewi, King Sui sekali lagi mengalami peningkatan yang signifikan dalam kecakapan tempurnya yang sebenarnya. Semua wanita di potret kecantikan pada dasarnya sudah menjadi istrinya. Satu-satunya yang tersisa adalah Qin King. Namun, hanya masalah waktu sebelum dia resmi menjadi miliknya. Untuk saat ini, dia telah berhasil menghubungkan 11 dari 12 meridian surgawi. Jika tidak ada kejutan, Qin King harus menjadi kunci meridian surgawi terakhir.
King Sui telah tinggal di sini selama sekitar 3 bulan. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa sedikit kesal ketika dia akan meninggalkan tempat ini. Namun demikian, dia masih perlu melakukannya. Bukit Iblis Vampir sangat dekat dengan Gunung Suci, oleh karena itu, King Sui berhasil tiba di sana dalam waktu singkat. Setelah bertemu King Sui, mata Seng Jun menjadi cerah sekali lagi. Baru beberapa bulan sejak terakhir kali mereka bertemu dan sekali lagi, sesuatu tampaknya telah berubah tentang pria itu.